Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa kelas eksekutif di hari ini. Untuk pertemuan kelima kita akan mendiskusikan tentang bahan ajar order fulfillment dan warehouse operation atau operasi gudang gitu ya. Jadi hari ini kita akan mengenal istilah baru fulfillment. Kalau kalian apa namanya sudah mulai aktif cari loker gitu ya, biasanya istilah-istilah ini akan muncul. Jadi mungkin mulai apa namanya materi kali ini saya akan memberikan ini ya, apa namanya sedikit apa namanya screenshot atau informasi tentang loker di lapangan sehingga kalian terbayang gitu ya. Jadi lulusan kita ini nantinya logistik tidak hanya ke jadi jadi kurir aja gitu ya. Ini kalian nanti bisa wawasannya lebih luas lagi. Kira-kira apa namanya karir kalian itu bisa berkembang di mana ya? Mungkin bisa jadi ide juga gitu ya. Saya ingat dulu waktu masih kuliah belum belum lulus juga tapi sudah suka kepo cari-cari loker gitu ya. Itu juga sekaligus kita mempersiapkan dan membuat kita yakin sebetulnya gitu. Jadi agak pede gitu ya. Oh, oke, lulusanku nanti ini banyak dibutuhkan di bidang apa gitu ya. Saya rasa itu bisa menambah semangat juga dan mudah-mudahan kalian juga terinspirasi gitu ya. Jadi punya fokus, punya target ke depan, lulus dengan dalam waktu yang sesuai. Kemudian banyak kok apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang menanti kalian gitu ya. Keahlian-keahlian kalian yang spesifik ini tadi di bidang logistik banyak peluangnya gitu ya. Oke, malam ini kita akan bicarakan tentang apa saja itu order fulfillment, prosesnya apa saja. Ada picking, packing, shipping. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa masing-masing. Kemudian kita juga akan melihat optimasi layout gudang. Ada yang sistem cross docking atau zone picking dan sebagainya. Terus kemudian kita akan mempelajari tentang KPI operational gudang, Key Performance Indicator, gitu. Ya. Jadi apa namanya angka-angka yang sebagai indikator bahwa kinerja kunci dari operational gudang itu dikatakan baik, ya, efisien, efektif itu dengan nilai apa gitu ya. Itu nanti ada order cycle time, fill rate. Kemudian kita di akhir sedikit akan simulasi tentang warehouse management system ya. Ini sebetulnya suatu aplikasi. Saya kalau menjelaskan di sini bukan berarti terus kalian oh setelah dari sini kalian bisa apa namanya mengakses warehouse management system enggak, cuman sekilas aja gitu ya. Nanti saya akan sedikit berikan insight atau masukan gitu ya. Mungkin next selanjutnya apa namanya tetap perlu keahlian tertentu tambahan gitu ya kalau ingin memperdalam tentang warehouse management system. Cuman di malam ini saya akan berikan konsepnya apa gitu ya, garis besarnya seperti apa. Biar biar ngeh lah istilah-istilah ini di logistik itu akan banyak. WMS, warehouse management system itu akan sering kalian dengar gitu ya. Oke, selanjutnya, ini yang tadi saya sebutkan. Saya akan sedikit, apa namanya, mungkin di setiap pertemuan saya akan memberikan insight atau gambaran gitu, pandangan gitu ya. Jadi lulusan kita itu nanti bisa, apa namanya, berkarir di bidang apa gitu. Nah, ini salah satu perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan ya. Jadi ini sebuah apa namanya bisnis, dia sebetulnya manufaktur juga, eh, memproduksi sendiri juga, tapi dia juga distributor produk-produk makanan impor gitu ya. Jadi dia juga maklon. Ya, kalau kalian tahu apa definisi maklon, dia bisa melakukan produksi dengan label-label orang pribadi gitu ya atau swasta atau bisnis apapun gitu ya. Saya titip dong aku mau
tolong kamu produksikan tofu gitu ya, liter cat gitu, cat liter gitu ya. Apa namanya pasir kucing dari tofu ini nanti kasih kasih label saya Aisyah gitu ya, bisa gitu dia. Itu apa mungkin kalian lebih familiar dengan istilah maklon dan di sini perusahaan ini menawarkan jasa itu. Jadi ini cukup apa jasa servis yang ditawarkan cukup ini ya cukup beragam. Namun saya sendiri sebetulnya pecinta kucing, punya kucing saya dua di rumah. Cuman kurang familiar dengan beberapa apa namanya brand-brand ini gitu ya. Tapi nggak masalah, memang di apa namanya pet shop itu semua apa namanya eh, keperluan binatang peliharaan tuh memang macam-macam mereknya gitu ya. Saya paling terpacu dengan merek-merek yang ya, Royal Canin gitu aja. Tapi ternyata variannya banyak sebetulnya. Dan sampai dia menawarkan produk ini berarti luar biasa permintaannya gitu kan ya. Mungkin brand-brand lokal yang memaklonkan ke dia tolong bikinkan cat litter tofu dengan brand saya. Nah, dia dia memproduksi itu. Demikian juga dia mengeluarkan brand dia sendiri atau sebagai distributor dari apa namanya produk-produk impor kayak seperti ini tadi ada merek-merek Korea gitu ya, merek Jepang dan sebagainya. Dia distributornya. Nah, beberapa waktu yang lalu dia buka lowongan nih, buka lowongan apa namanya di sini tentang inventory staff juga gitu ya, tapi fulfillment juga. Nah, saya ingin kalian ada pandangan fulfillment itu kira-kira pekerjaannya nanti harus ngapain gitu kan ya. Kalau ini mungkin ada gabungan dari staff inventory, tapi ada beberapa yang memang job desk-nya fulfillment gitu ya. Jadi kalau saya apa namanya sedikit bacakan gitu ya. Dia diminta untuk membuat mengembangkan sistem operational inventory. Mungkin ini bagian inventory staffnya ya. Mungkin kita agak skip sampai ke sini nih. Apa namanya? eh, Mengawasi proses penerimaan barang gitu ya, penyimpanan, picking, packing dan pengiriman. Nah, persis kan seperti materi malam ini yang kita diskusikan gitu kan. Kemudian memastikan semua order proses H+0 same day. Jadi dia punya target ini kalau pengiriman atau proses fulfillmentnya di hari yang sama gitu ya. Stok gudang dan sebagainya, stop op name, bla 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 bla. Kemudian ini ada poin ini menentukan reorder point dan safety stock. Nah, gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kalian mempelajari dengan apa namanya dengan sepenuh hati gitu ya. Apa namanya sebetulnya itu keahlian itu yang akan diminta oleh para apa namanya ini yang menawarkan pekerjaan gitu ya. Jadi percayalah tidak ada ilmu yang mubazir yang sia-sia gitu ya. Jadi kalian bilang, oh apa namanya kemarin kok hitung-hitungan dan sebagainya nggak kepake. Oh jangan salah ini ya. Kalau kalian ingin berkarir di dunia ini logistik, ini inventory fulfillment gitu ya. Jelas-jelas dia minta ada bisa menentukan reorder point dan safety stock gitu kan. Jadi cobalah belajar bersungguh-sungguh gitu ya. Kalian ini sebetulnya kalau saya boleh sharing, kalian sudah belajar di jalur yang luar biasa untuk apa namanya untuk yang akhir-akhir tahun ini gitu ya. Saya saya kan termasuk gen milenial. Saya lahir tahun 80-an. Kemudian saya mencari pekerjaan di tahun 2000-an. Saat itu yang apa namanya setahu saya apa lapangan pekerjaan itu kalau nggak ekonomi gitu ya, kedokteran tuh yang jelas-jelas umum sekali ilmunya gitu ya. Nah, giliran ke sini-sini, waduh, yang diminta oleh apa namanya perusahaan-perusahaan pencari kerja ini tadi lebih spesifik langsung ke apa namanya skillnya gitu ya. Apakah bisnis digital gitu, apakah logistik gitu ya. Bahkan saya sendiri dengan usia sekian gitu masih kadang mau mencari kesempatan untuk apa namanya bisa bekerja lebih baik lagi, mendapatkan penghasilan lebih tinggi lagi. Saya mencoba apply untuk apa namanya staf yang berpengalaman gitu ya, experience hire itu pasti dia tidak melihat usia ya selama masih belum usia pensiun ya, tapi yang dilihat berpengalaman dan sebagainya. Saya cari itu lulusan accounting aja susah udah.
dia udah langsung spesifik. Apakah itu apa namanya S1-nya atau S2-nya sudah langsung auditing, langsung spesifik. Ilmunya sudah tidak luas lagi. Nah, ini kalian itu ada di masa-masa yang apa namanya dan kalian pilihan kalian untuk ambil jurusan ini itu sudah luar biasa tepat gitu ya. Jadi kemarin saya mengawal mengawal gitu ya apa namanya memperhatikan ada rekrutmen PLN apa namanya PLN Group gitu. Logistik masuk di situ. Waduh, saya bangga banget gitu ya. Jadi anak didik saya ini nantinya potensinya bangsa untuk pekerjaannya, karirnya dia luas gitu ya. Bahkan sekelas BUMN ketinggi pun dia memang spesifik minta lulusan logistik. Gitu ya. Nah, apa namanya? Ya ini tadi setiap pokok materi pokok bahasan yang kita coba sharing ke kalian kalau bisa betul-betul gitu dipahami gitu. Jadi kalian apa namanya lulus dari sini eh, ya dengan bangganya bisa ya saya lulusan logistik gitu ya. Apa yang kamu bisa saya bisa menghitung ROP, reorder point gitu ya, safety stock dan sebagainya. Semua job desk yang diminta oleh pemberi kerja ini pastikan kalian PD untuk meyakini bahwa kalian bisa gitu ya. Saingan kalian ya perusahaan apa namanya lulusan-lulusan ini loh apa namanya swasta ternama atau yang negeri itu kalian apa namanya bersaing dengan mereka. Tapi percaya sampai sekarang pun gitu ya sekolah-sekolah negeri kalau ujian itu dia masih tertulis, masih mengisi, masih menghitung. Kalian ini sudah lebih kaya lagi gitu ya. Kita apa namanya diharuskan untuk apa namanya membentuk kalian agar ready to work gitu ya. Setiap kali apakah pokok bahasan yang kita ajarkan, apakah tugas-tugas ataukah apa namanya project-project yang kita tawarkan membuat kalian sebetulnya langsung ready to work. Sedangkan anak-anak yang ini apa namanya universitas-universitas negeri, anak saya kebetulan dia masih masih semester 1 baru masuk gitu ya. Apa saya tanya ujianmu kayak gimana? Iya nulis pakai tangan gitu. Sok kayak kasih soal, jawab gitu aja gitu ya. Jadi ternyata sekolah-sekolah negeri ternama itu tadi masih apa namanya fokusnya masih seperti itu gitu ya. Sedangkan kalian memang sudah spesifik langsung apa namanya siap ready to work gitu ya. Jadi tolong dimaksimalkan gitu karena ini eh, memang benar-benar tabungan kalian gitu ya. Jadi saya kalau mau sharing eh, teman-teman saya di kantor itu sama-sama bekerja sama-sama saya gitu ya. Tapi mereka kadang berpikirnya tidak panjang atau kalaupun menghabis-habiskan uang gajian mereka itu untuk hal-hal yang hedon gitu ya, keduniawian gitu. Kalau saya entah kenapa kok saya fokusnya saya kalau ada uang sekolah gitu ya atau kursus ini kursus itu gitu ya di online ada pelatihan apa saya uangnya kebuang ke situ semua nggak tahu ya mungkin ya nggak tahu lah tapi saya percaya investasi yang kita tanamkan dalam hal kebaikan insya Allah nanti apa namanya mendatangkan kebaikan juga ya kalau ya itu tadi kalian saya yakin kalian lebih berpotensi lebih besar dibanding universitas-universitas negeri itu yang saya tahu sendiri, mungkin universitas ternama. Tapi pastikan kalian memang skillnya apa namanya ready to work gitu ya. Saya yakin kalau dibandingkan kalian apa namanya masih bisa lebih apa namanya langsung bekerja di lapangan dibanding mereka yang hanya tahu teorinya aja gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi semangat ya lulusan kalian apa namanya berpeluang untuk jenjang karirnya. Oke, nah ini juga salah satu job desk yang diminta ada target-targetnya tentu gitu ya. Oke, malam ini eh, kita apa namanya menelaah istilah order fulfillment gitu ya. Fulfillment itu sebetulnya cuman istilahnya aja yang kayaknya bahasa Inggris gitu. Padahal simple sebetulnya. Kita biasa ngomong logistik gitu ya. Logistik kan itu suatu kegiatan bagaimana kita bisa apa namanya
eh, memindahkan atau mengantarkan gitu ya produk dari si produsen sampai ke seluruh seluruh rantai pasoknya hingga akhir di konsumen gitu dari ujung ke ujung gitu kan ya. Sedangkan fulfillment itu cukup mulai dari proses pesanan diterima gitu ya sampai barang ke konsumen gitu. Jadi kayak logistik panjang dia fulfillment itu satu bagian itu gitu, satu bagian itu, satu bagian itu gitu ya. Nah, kenapa apa namanya logistik ini dibagi-bagi? Ya jelas kita manusia, kita terbatas gitu ya. Bahkan sumber daya pun terbatas, nggak cuma manusia aja yang terbatas gitu ya. Mungkin nggak tidak semua, bahkan kalau untuk misalnya kita ngomong kendaraan truk dari sebuah apa namanya dari sebuah produsen pabrik di daerah Kerawang misalnya memenuhi apa namanya permintaan pelanggan di daerah Aceh misalnya gitu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan oleh satu orang, mungkin terasa berat dari satu apa namanya satu divisi gitu kan ya. Misalnya satu mobil ini tadi dia harus nganter dari Karawang sendiri terus sampai ke Aceh gitu kan ya. Dari sisi waktu juga banyak. Nah, akan lebih apa efisien mungkin kalau si Karawang ini punya rantai pasok ini dulu yang membantu gitu ya. Apa namanya pihak-pihak kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Misalnya si truk ini hanya mengantar ke apa namanya penyeberangan gitu ya. Habis itu dia subkan ke pihak ketiga logistik apa yang mengantar sampai ke sana. Udah gitu kan itu bisa dibagi. Nah, fulfillment juga seperti itu gitu. Jadi logistik itu dikelompok-kelompokkan dalam satu kegiatan-kegiatan yang nantinya pelakunya bisa lebih fokus ke situ gitu ya. Nggak apa namanya mungkin logistik ilmu ilmu luasnya, tapi fulfillment itu ada satu divisi yang bagian dari logistik itu. Jadi itu tadi sejak terima order pesanan diterima gitu ya. Ada apa namanya ada purchase order diterima seperti itu sampai dia memproses apa namanya ada picking gitu ya mengambil item-item orderan itu tadi kemudian ada packing kemudian sampai dia mengirimkan itu fulfillment gitu ya jadi kalau kita analogikan seorang chef di restoran gitu ya dia di restoran kemudian ada pelanggan datang dia lihat-lihat menu oke saya pesen cordon bleu satu gitu kan ya udah apa namanya pesanannya disampaikan ke chefnya di dapur. Di dapur dia milih-milih tuh cordon bleu apa yang frozen mungkin udah siap ready. Terus side dishnya apa dia apakah kentang goreng, apakah sayur-sayuran dan sebagainya. Terus dia masak dan jadi satu hingga selesai terus habis itu dikirim ke mejanya lagi. Seperti itu gitu ya. Itu fulfillment itu dalam logistik itu hanya terpusat ke kegiatan itu aja gitu ya. Nah, fungsinya apa ya itu tadi agar lebih spesifik ini fokus kerjanya gitu kan. Ada yang bagian nanti kalian akan apa namanya mengenal istilah last mile delivery. Nah, itu sebagian kurir-kurir gitu kan. Kalau full order fulfillment ya bagian orang ini sudah dia nerima pesanan terus ngambil-ngambilin produk yang diminta, dipackingin terus dikirimin ke apa tukang drivernya apa mana gitu shippingnya gitu ya. Nah, ini kita akan melihat video sedikit gitu ya. Jadi kalian apa namanya mungkin sedikit terbayang kondisinya seperti apa. Walaupun dalam penjelasan itu saya rasa sudah cukup gitu ya. Oke. Nah, ini bisa di play. Oh ini sebentar. Think about the last time you ordered something from an online store. Did you have a less than ideal delivery experience? Maybe your package was lost, late, or damaged. Are you itching to buy from that seller again? If not, you're not alone. 38% of customers say they'll never shop with a retailer again following a negative delivery experience. Preventing that outcome for your own e commerce brand comes down to one thing: your order fulfillment strategy. Ya, itu tadi sekilas apa namanya pengantarnya dia tanya
apakah kalian pernah kecewa saat melakukan pembelian online gitu ya? Apakah terlambat atau ininya nggak tepat, yang dia pesen 5 dapat datangnya 4 gitu ya? Dia pesen baju hijau yang datang kuning misalnya gitu. Itu ternyata setelah apa namanya dilakukan ini apa namanya survei. Kalian tidak sendiri kalau pernah mengalami itu. 38% rata ini apa namanya responden mengatakan dia pernah dikecewakan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong orang kecewa, bisa jadi dia kapok, tuh, nggak mau beli lagi di seller itu bisa kan gitu ya. Sayang, itu sebetulnya biasanya kesalahannya ada di apa namanya itu tadi eh, aktivitas order fulfillment-nya. Mulai dari dia menerima pesanan itu kita nggak bisa kadang untuk hal-hal tertentu ini kita tidak bisa menyalahkan si pihak pabrik misalnya. Karena apa? Kalau sudah masuk order fulfillment artinya dia sudah menerima pesanan, dia tinggal ngambilin barang-barang produksi itu sudah ada di apa namanya kekuasaan kalian. Kalaupun dari pabrik kalian beli sudah quality control misalnya, kalian nggak akan nerima untuk disimpan di gudang, di retur kan gitu ya. Tapi kalau ini sudah ada di apa namanya kekuasaan kalian, artinya ya memang proses order fulfillment-nya yang mungkin perlu apa namanya diperhatikan. Apa ada kesalahan di situ gitu ya? Apakah saat mengambil dia salah, ngambil mestinya ngambil yang hijau tapi kok ambil yang kuning gitu kan? Atau pada saat packing ini barang pecah belah dia lupa ngasih bubble wrap-nya gitu ya? Atau apakah dia pada saat stikerin barcode alamatnya keliru punya order yang orang lain? Nah, itu kadang chaos kekacauan di situ terjadi di order fulfillment gitu ya. Selanjutnya. So, what is order fulfillment? Order fulfillment covers the complete process from when a sale takes place all the way through delivery to your customer. Successful order fulfillment depends on a third party to complete the order fulfillment steps for the e-commerce online store, from receiving, processing, packaging, picking, and shipping an online order to customers. A successful retail order fulfillment strategy is vital for e-commerce businesses to stay competitive and build customer loyalty. Nah, saya pause sedikit gitu ya. Jadi sebetulnya pada video ini dia apa namanya menceritakan tentang order fulfillment yang dititipkan kepada pihak ketiga, gitu ya. Jadi kalau sebuah perusahaan, biasanya perusahaan yang cukup besar, dia mungkin atau perusahaan manufaktur misalnya gitu ya, dia apa namanya Unilever lah bilang dia memproduksi sabun, sampo, wangi ini dan sebagainya pasta gigi biasanya gitu ya dia fokus ke produksi itu terus produksi itu aja karena dari produksi aja banyak apa namanya yang perlu dia perhatikan misalnya dari sisi kualitas ya apakah research and developmentnya ada varian baru samponya yang sampo apa namanya anti ketombe, anti wrinkle, anti apa dan dia kan terus melakukan pengembangan. Intinya sebuah bisnis itu biasanya nggak bisa nggak bisa maruk gitu ya, nggak bisa semua dia handle. Ya, jadi seperti misalnya Unilever ini tadi, dia hanya fokus ke bagaimana menjaga kualitas barangnya bagus. Dia terus melakukan research and development. Dia banyak apa namanya sering inilah ada produk-produk baru biar orang tertarik terus gitu, mencari terus gitu. Nah, dia mensubkan gitu ya, apa namanya memberikan tahapan untuk order fulfillmentnya biasanya ke pihak ke yang lain. Nah, gudang yang kalian lihat ini adalah salah satu penyedia jasa order fulfillment.
Kalian kebayang ada toko online atau Unilever aja, dia titip stok gudangnya di sini semua gitu ya. Terus giliran ada orang main online shopping belanja barangnya Unilever, sampo ini, sampo itu, anu sabun ini, sabun itu, ke pasta gigi ini, pasta gigi itu. Si orang inilah yang menerima, si jasa pihak ketiga inilah yang membantu apa namanya memproses dari pemesanan dari via online mereka. Kemudian mereka ambilkan dari barang-barangnya Unilever yang sudah di drop ke gudang mereka gitu ya. Jadi dia milihin satu-satu, itu namanya picking gitu ya. Ya picking satu-satu, kemudian sama dia di packing. Kalau udah selesai, oh si orang ini pesen 5 item, dimasukin semua di packing. Dia pun yang mengirimkan ke jasa deliverynya. Bisa jadi deliverynya dia bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya, bisa jadi gitu ya. Kalau kalian terjun akhirnya di dunia kerja gitu, di dunia logistik itu eh, akan banyak sekali bahkan di Indonesia, kita nggak ngomong di luar negeri, di Indonesia itu akan banyak pihak-pihak yang menawarkan jasa macam-macam gitu ya. Jasa delivery logistik kalian udah tahu ya, pasti ya yang kurir-kurir itu apa Tiki, JNE, ini DHL dan sebagainya itu kan jasa itu. Jasa order fulfillment juga ada gitu ya. Dia menawarkan ini tadi, gudang, kamu titipin barang-barangmu di gudang kita gitu ya. Nanti kalau ada order online kita yang ngambilin, kita yang packingin, kita yang ngirimin set ke Tiki, JNE atau dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi di logistik itu jangan jangan sempit kalian memikirkan hanya sekedar kurir aja gitu ya. Karena dunia logistik itu sangat-sangat luas, panjang, dan masing-masing divisi itu punya menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya. Jadi aduh luar biasa ini. Saya lulusan ini sebetulnya manajemen dan akuntansi gitu. Dunia saya dulu ya gen-gen milenial hanya terkungkung di situ. Yang ekonomi itu ya ilmu itu gitu. Giliran saya dapat logistik, saya awalnya juga belum mengeksplor logistik nantinya jadi apa aja ya gitu ya. Kesempatan karirnya apa. Begitu saya mengeksplor ini, wah luar biasa. Dan di Indonesia dia sangat-sangat banyak peluang kerjanya. Karena itu tadi dari sekian panjang rantai pasok, tiap divisi, tiap potongan-potongan kegiatan-kegiatan ini semua menciptakan lapangan pekerja sendiri. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. There are a few ways that you can determine your order fulfillment strategy. The first is business size and order volume. How many SKUs does your business sell? How many orders are you currently shipping each month? How many orders do you predict you'll be shipping next month or even next year? Nah, ini dia ngomongin apa sih gitu ya. Jadi dia ngomongin ini kalau kalian perhatikan banyak video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube ini sebetulnya ini adalah video dari pemilik bisnis yang menawarkan jasa. Jasa logistik itu. Apakah jasa gudang, apakah jasa order fulfillment ini tadi. Nanti kalau kita sampai ke warehouse management system WMS, itu video yang dia keluarkan oleh perusahaan yang menawarkan jasa WMS. Gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Logistik sangat luas dan setiap tahapan kegiatan logistik itu ada apa namanya bisnis-bisnis yang berkembang di situ. Yang kita tahu lah setiap bisnis pasti akan apa namanya menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini ini adalah perusahaan yang menawarkan jasa order fulfillment. Dia punya gudang gitu kan ya. Dia apa namanya mempunyai gudang dengan kapasitas tertentu, dia menawarkan itu. Nanti tinggal dikoneksikan dengan order apa namanya penjualan online perusahaan atau satu bisnis apa gitu ya. Nanti begitu ada order langsung masuk ke mereka, mereka notif gitu ya. Misalnya 5 sampo, dia yang karena sudah di drop barang-barangnya di gudang mereka, mereka yang iniin milihin itu 5 sampo, dipackingin, kemudian dikirimkan. Semua sudah dilakukan oleh pihak ketiga ini, gitu ya. Nah, apakah semua bisnis harus menggunakan ini? Nah, ini dia bahan pertimbangannya, gitu ya. Kalian boleh mempertimbangkan untuk menggunakan jasa ketiga ini tadi, apabila memang dari sisi besaran bisnis dan volumenya memang besar, gitu kan ya. Misalnya kayak Unilever, saya nggak kebayang berapa item yang dia produksi.
udah ribet gitu kita kalau ngerjain sendiri gitu kan ya. Terus transaksinya jangankan sebulan berapa kali, sehari aja sudah bisa beribu-ribu kali gitu kan ya. Seperti itu. Pasti volumenya salesnya juga sangat-sangat tinggi. Nah, ini kebayang kalau semua dilakukan oleh apa namanya kantor Unilever sendiri. Dia udah produksi, ya order fulfillment juga, dia shipping juga berat gitu ya. Nah, eh, ada skalanya soal sebuah perusahaan itu memang perlu bantuan pihak ketiga. Karena apa? Ya itu tadi nggak jangan maruk gitu ya. Kita bisnis itu besar panjang. Kalau memang bisnis dia sangat-sangat masif gitu ya. Kenapa enggak dia berbagi resiko gitu ya. Memang dia membayar pihak ketiga harus keluar uang, tapi setidaknya resiko itu udah nggak dia tanggung sendiri. Kalau dia sibuk dengan research and development ternyata masih di apa namanya dikomplainin cuman gara-gara packing itu kan receh banget gitu. Kalau dia waktunya dia habisin hanya untuk apa namanya menyenangkan hati si orang yang aku packingku kok penyok gitu doang gitu nggak worth it gitu kan gitu. Jadi ini adalah salah satu apa namanya pertimbangan bahwa kalau kamu perlu sampai ngesup ke pihak ketiga untuk order fulfillment ini karena memang volume bisnismu besar. It's important to make sure your e commerce fulfillment strategy can scale with you. The second is sales channels and technology. Where are you selling online? Are you selling on an e commerce website, a marketplace, or both? Which e commerce platform are you using? Nah, pertimbangan selanjutnya adalah apakah kalian mendistribusikan ini secara online atau tidak. Ya, itu juga penting. Karena kalau kalian misalnya konvensional, punya toko, kayak toko-toko Madura, toko di rumah dan sebagainya, ya itu kalian bisa kerjaan sendiri karena orang datang ke sini gitu kan ya. Nggak datang ke rumah gitu kan, nggak datang ke lokasi. Nggak perlu kalian subkan ke pihak ketiga untuk nyimpen ini dan sebagainya. Yang ada mereka malah belanja di sono gitu ya, ngapain gitu ya. Tapi kalau kalian sudah basisnya adalah apa namanya perdagangan secara online gitu ya. Unilever kan nggak online. Ya, mungkin yang apa namanya retailnya adalah si hypermart mungkin ya. Tapi kan dia melakukan apa namanya proses jual belinya sudah ke ini apa namanya ke retailer gitu. Atau Unilever ada juga yang apa namanya dia melayani penjualan online juga kemudian apa namanya juga melayani pengiriman ke distributor atau retail itu juga banyak gitu ya jadi perusahaan yang apa namanya multi talent gitu ya dia ngecer retail juga online gitu misalnya kemudian ngirim ke distributor atau retail besar juga bisa gitu kalian mungkin pernah melihat di marketplace gitu kan kadang ada akunnya yang akun official gitu kan ini kayaknya perusahaan besar tapi punya akun official nggak apa namanya nggak jarang itu apa namanya akun-akun pabrik-pabrikan besar gitu ya pabrikan besar yang biasanya mestinya dia ngesup-ngesup di retail-retail atau distributor-distributor besar gitu kenapa kok dia bikin di marketplace gitu ya jualan online gitu itu sebetulnya ada ininya apa namanya ada ceritanya gitu karena memang kondisi saat ini adalah digital itu sangat-sangat masif gitu ya seakan-akan penjual-penjual itu kalau tidak merambah ke dunia online dia akan ketinggalan zaman gitu ya bisa jadi seperti itu gitu ya bayangkan Unilever jual sabun sampo dan sebagainya akan apa namanya kalau dia tidak membuat barangnya mudah untuk diakses dibeli oleh orang-orang yang retail yang kecil-kecil aja gitu ya. Dia akan kalah dengan seller-seller yang menjual sampo kuda atau sampo apa atau sabun pepaya dan sebagainya gitu yang dia menawarkan kemudahan dengan online itu tadi ya. Jadi ada kalanya memang saat itu bahkan perusahaan-perusahaan besar akhirnya mau nggak mau harus terjun ke online juga. Gitu ya, karena ya memang kali ini saat ini pasarnya ada di situ gitu ya. Nggak cuman di offline aja gitu ya. Nah jadi mereka sampai ke situ. Nah ini akan lebih cocok jika memang kalian ingin berbagi resiko ini, order fulfillment ini diserahkan ke pihak ketiga. Kalau kalian basicnya adalah apa namanya online shopping gitu ya menjual secara online. Karena apa? Bisa kalian titipin nih, gitu kan?
aku jual produk segini banyak, itu penjualan secara online, aku titip ya, udah kamu yang ngurus, ya gitu ya. Kamu yang ngurus terimaan ordernya, packingnya, packing, dan sampai shipping. Bisa disubkan ke pihak ketiga, bisa gitu ya. Tapi kalau yang murni, misalnya benar-benar ini apa namanya benar-benar offline gitu ya mungkin belum bisa ya harus dikerjakan sendiri gitu karena kalau memang yang membutuhkan orang-orang ini harus datang ke tempat gitu ya mau nggak mau ya kalian sendiri yang ngerjain gitu ya kalian yang membayar beberapa staf kalian seperti nggak bisa disupin dipindahin ke sana dan sebagainya eh, apa namanya jadi nggak ini nggak apa nggak efisien akhirnya gitu ya. Your fulfillment strategy should complement and support your online sales channels, especially from a technology standpoint. The third is location, location, location. Are your customers centrally located in one region, or are they spread out across the country? Do you have a large international customer base? Where you ship to and from are two of the most important aspects that should inform your fulfillment strategy. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga apakah coverage bisnis kalian cukup besar gitu ya. Apakah dia cuman skupnya lokal aja, apakah sampai ke worldwide gitu, seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau yang lokal aja sebetulnya sebetulnya gitu ya. Kalau lokal aja masih bisa di ini kan diusahakan tidak sampai harus menyewa pihak ketiga. Ini kalau kita mau ngomong apa namanya hemat gitu ya. Ya, jadi nggak buang-buang uang, nggak apa namanya keuntungannya bisa maksimal gitu ya. Itu kalau kalian mungkin satu kota. Tapi bahkan bisnis-bisnis lokal pun kadang sudah ini coveragenya beda kota gitu kan ya. Kalau udah beda kota, kebayang dong masa kalian wah, misalnya UMKM aja gitu ya. UMKM yang lama-lama booming besar dan sebagainya. Contohnya UMKM apa ya yang sudah ini ya sudah banyak gitu ya sudah berkembang dia dan sebagainya itu akhirnya dia kewalahan mengerjakan sendiri karena apa pesanannya udah sampai keluar kota bahkan ada yang sampai keluar negeri. Nah saat itu coverage Anda perusahaan suatu bisnis itu sudah makin melebar meluas mau nggak mau dia perlu bantuan pihak ketiga kalau nggak keteteran semua sendiri gitu ya jadi ya itu tadi yang saya jelaskan dia mestinya fokus kerjanya hanya untuk bisa menjaga kualitas itu apa research development agar ada pembaruan ada yang apa bisa keluar produk baru lagi launching dan sebagainya dia malah apa namanya disibukkan dengan komplain-komplain remeh yang mestinya bisa disubkan ke pihak ketiga gitu ya. Ini juga jadi bahan pertimbangan. Lastly, is customization needs. Are your products made to order? Is customization a key selling point of your brand? If you sell items that are custom made, specially gift wrapped, or extremely fragile, you may want to choose a more hands on approach to your entire supply chain. Nah, ini juga pertimbangan terakhir. Dilihat dulu juga produk kalian itu produk custom atau enggak gitu kan ya. Kalau produknya massal masif seperti Unilever sampo ribuan ya gitu aja gitu kan ya. Nggak ada sampo yang bentuknya kuda, bentuknya singa, bentuknya ini kan custom. Aku mau pesen sampo yang botolnya bentuk lumba-lumba ya harus dibikin dulu misalnya gitu. Kalau itu agak berat kalau kita subkan ke pihak ketiga. Tapi kalau itu ya itu tadi suatu perusahaan satu produknya massal sama semua sampo ya kayak gitu, sabun ya gitu. Kita titipin aja gitu ya. Toh mereka customernya akan membeli apa yang tersedia gitu ya. Ya mungkin nggak akan bisa kalau misalnya kita pesen kue tart gitu ya. Kue tart itu kayaknya mesti itu handcrafting, semua kita kerjain tangan sendiri. Saya mau dong tulisannya Happy Birthday ayah, ya, pakai ini, hiasan ini dan sebagainya. Nah, itu untuk hal-hal yang custom kita harus lakukan saat ada pemesanan. Dia pengen pesannya, requestnya seperti apa, baru dikerjakan. Ya hal-hal kayak gitu nggak bisa disubkan ke pihak ketiga gitu ya.
If you are thinking about outsourcing order fulfillment to a third party logistics company, we know how overwhelming that it can be. Nah, gitu. Jadi kurang lebih ini tadi yang saya sebutkan. Biasanya video-video pembelajaran yang saya ambil dari online itu kebanyakan mereka menawarkan ini apa namanya produk jasa ya di bidang logistik memang gitu ya. Oke. eh Sebetulnya untuk di kelas saya membuka grup diskusi gitu ya. Jadi dari video itu kan kelihatan ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan suatu pelaku bisnis itu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan pihak ketiga untuk melakukan order fulfillmentnya gitu ya. Nah tadi ada beberapa yang dibilang kalau nggak bisa atau skupnya bisnismu masih kecil atau coverage area bisnismu ya cuma lokal aja nggak terlalu luas, mbok ya dikerjakan sendiri gitu kan ya. Jadi keuntungan bisa maksimal, nggak usah dibagi-bagi sampai harus bayar lagi ke pihak ketiga, maksudnya seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti yang pakai in-house fulfillment itu khusus dia yang UMKM. Oh enggak, gitu ya. Kalau kalian nanti pelan-pelan melihat atau di slide selanjutnya sebetulnya saya sudah buka akhirnya gitu ya. Kalau di kelas mungkin saya ingin mereka browsing sendiri sampai ketemu hal itu. Tapi kalau di sini kan kita nggak bisa, saya satu arah aja gitu ya. Di sini bahkan ada apa namanya perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, yang akhirnya dia walaupun sebesar apapun tetap tidak bisa membaginya ke sharing itu tadi, ke subkan itu ke pihak ketiga. Gitu ya. Karena apa gitu ya? Mungkin ada beberapa apa namanya satu bisnis gitu ya yang memproduksi barang-barang yang sensitif gitu ya. Dia harus memastikan bahwa apa namanya barang yang dia buat ini memang sampai ke tangan ininya apa namanya customernya, dia memantau sekali ininya apa namanya kualitasnya gitu ya. Apa namanya kontrol mutunya sangat tinggi misalnya gitu atau rahasia gitu ya, dia nggak bisa berbagi ke pihak ketiga untuk ya itu tadi hanya sekedar numpuk-numpuk stok di situ aja mungkin terlalu sensitif, terlalu berbahaya bagi dia gitu ya. Mungkin apakah dia punya apa namanya perusahaan farmasi gitu ya, kita tahu perusahaan farmasi antara satu dengan yang lain tuh dia bisa saling inilah menjegal gitu ya. Nanti bisa-bisa oh ada produk farmasinya dia yang disimpan stoknya di ini apa namanya pihak ketiga itu logistik itu. Kita wah jadi bahaya gitu ya. Ada sebetulnya di beberapa itu. Jadi meskipun dia sudah cukup besar, dia usahakan sendiri itu. Dia apa namanya dia usahakan sendiri tidak ke pihak ketiga. Atau kalaupun nama PT-nya beda, biasanya itu anak perusahaan gitu. Masih satu grup. Nah, jadi kalau masih satu grup dia masih berhak mengendalikan. Dalam artian apa? Misalnya ada peraturan atau kebijakan atau apa namanya etika ini ya apa namanya code of conduct gitu ya, kode etiknya. Kalau sampai terjadi mungkin kebocoran ingredients dan sebagainya, pegawai itu bisa diinin, nah dia sampai bisa mengintervensi seperti itu. Kalau itu masih satu grup biasanya, masih satu anak perusahaan. Tapi kalau dia sub ke pihak ketiga, wah udah kadang kendali kita, kontrol kita udah lepas gitu ya. Kita memang apa namanya terkait dengan perjanjian, tapi perjanjiannya hanya jasa kemudian dibayar gitu aja. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu tidak bocor misalnya atau gimana gimana dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini kurang lebih perbandingannya. Dari sisi kepemilikan, kalau order apa namanya fungsi atau divisi order fulfillment itu dikerjain sendiri, yaitu menggunakan asetnya sendiri, apakah gedungnya sendiri gitu ya. Mungkin yang sini proses produksinya, pabriknya, gedung sebelahnya dibuat untuk gudang gitu, untuk proses packing dan sebagainya gitu, itu punyanya sendiri. Tapi kalau pakai apa namanya fulfillment pakai pihak ketiga, yaitu tadi dia barang-barangnya dia drop ke gudangnya si pihak ketiga tadi. Udah, nih aku pokoknya fokus untuk produksi aja, kualitas bagus terus. Udah selesai, nih aku titip pihak ketiga. Ntar kamu terserah apa namanya yang bagian
apa namanya, melihat permintaan, ada order-order, packing, shipping dan sebagainya udah diserahkan semua ke sana. Kontrolnya itu tadi yang kita bilang nggak bisa kita mengontrol ini tadi untuk ke pihak ketiga. Dari sisi biaya, kebayang kalau semua kita lakukan sendiri, ya mesti besar modalnya, investasinya besar. Tapi kalau kita titipkan ke pihak ketiga, ya memang ada perjanjian itu tadi, ada jasa yang harus diganti bayarnya. Tapi masih lebih rendah dibanding kita harus punya lahan sendiri, bikin gudang sendiri gitu ya, bayar staff dengan pegawai tetapnya dan sebagainya besar gitu ya. Kalau mau dipaksakan semua kita handle sendiri, in-house fulfillment, investasinya besar gitu ya. Walau dari sisi skala juga berhubungan dengan investasinya tadi. Kalau modalnya kecil ya mungkin dia nggak bisa bikin gudang yang berhektar-hektar gitu kan ya. Sedangkan kalau pihak ketiga kita bisa milih kan. Ini pihak ketiga yang punya gudangnya yang gede, apa yang kecil, apa yang sedang. Kita semua bisa milih, tergantung gitu ya. Tergantung kebutuhan dan pasar pasar apa namanya pihak ketiga juga banyak. Gitu. Kita tinggal milih, jadi fleksibel. Untuk kustomisasi kemasan, kalau kita handle sendiri, bisa tuh macam-macam variatif gitu ya. Mau packingannya, dusnya yang ada labelnya ini dan sebagainya, mau bentukannya kayak gini, kalau versi lebaran berubah dan sebagainya, bebas. Kalau pihak ketiga, mungkin ada yang dia, oh maaf, kita packing hanya coklat doang, misalnya gitu. Boxnya cuman kardusnya coklat aja gitu. Take it or leave it. Mau ya mau, enggak ya enggak bisa gitu. Kadang seperti itu gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau saya di bisnis pihak ketiga yang ini tadi, mungkin saya nawarkan, kamu kalau punya desain mungkin bisa serahkan ke saya. Kamu kalau punya packing khusus versi Lebaran, serahkan ke saya. Nanti kita yang packingin. Saya mungkin akan seperti itu. Kalau cuma packing doang mah ya gitu. Kemudian dari integrasi e-commerce, apa namanya, kalau kita semua lakukan sendiri, biasanya masih manual. Kayaknya kalau pihak-pihak ketiga itu dia teknologinya sudah advance deh, sudah canggih. Jadi memang ada dia mendedikasikan hidupnya dia untuk bisnis itu gitu. Jadi kalau dia menawarkan jasanya itu sudah all out, pasti biasanya teknologinya lebih canggih dari orang-orang yang bisnis-bisnis yang masih dia ngerjain sendiri gitu ya. Kebayang bisnis produksinya dia Unilever lah, saya ngomong Unilever lagi contoh lah ya misalnya. Biayanya dia untuk research and development-nya aja udah sangat tinggi gitu ya. Lebih baik dia kalau punya duit banyak ya dia search di situ, dia invest di situ daripada dia invest lagi untuk apa namanya IT yang luar biasa, canggih dan sebagainya. Saya rasa nggak terlalu diprioritaskan, gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya memang masih canggih, tapi nggak secanggih-canggih yang mungkin ditawarkan oleh jasa-jasa pihak ketiga tadi, yang memang dia fokus bisnisnya hanya sebagai order fulfillment service. Wah, itu ya biasanya seperti itu. Cocoknya ya ini tadi. Untuk in-house fulfillment kalau dia ngotot mau dikerjain sendiri, biasanya dia perusahaan-perusahaan yang produksinya memang perlu kontrol mutu tinggi. Nggak bisa dia lepaskan ke pihak lain misalnya gitu. Apa namanya? Dan biasanya ini dia menghandle untuk order-order B2B, business to business. Jadi dia ngesupkannya apa ordernya itu bukan langsung ke customer biasanya, ke retailer, ke distributor, ke perusahaan besar juga gitu ya. Jadi dia harus menjaga itu kualitasnya apa namanya benar-benar karena ini apa namanya atas nama dia yang membawa nama dia untuk ditaruhkan ke bisnis juga gitu. Kalau langsung ke customer ngecer itu kan, jadi apa namanya itu bisa disubkan ke orang. Kalau cuman ngecer satu-satu ya itu tadi yang saya bilang Unilever gitu, barangnya sama semua gitu macam-macam tapi ya kayak gitu aja gitu ya. Titipin aja, toh jalan sendiri pasti gitu ya. Orang beli sampo nggak menuntut dia aku harus yang jualin harus Unilever sendiri. Aku nggak mau kalau ini Pak apa namanya toko Madura ini aku nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau orang jual apa ini namanya barang yang cukup ini barang elektronik aja kadang gitu ya dia benar-benar pingin beli yang dari ininya apa namanya counter aslinya kadang kan gitu.
HP gitu kadang kok cari ke kantor Samsungnya sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan dia juga jual ke retailer juga gitu ya tapi beberapa orang kan pingin aku langsung ke pabriknya aja gitu dia lebih percaya dan sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin soal apa namanya tadi kegiatan-kegiatan yang ada di order fulfillment, salah satunya adalah picking strategies. Picking itu bahasa Inggris itu metik gitu ya. Tapi kalau ini kita ngomong suatu barang-barang yang yang kita simpan tertata rapi di gudang, picking itu ya memungutin, ngambilin satu-satu gitu ya. Ya, masuk order 5 item, satu sampo, satu sabun, satu pasta gigi, dia ambil di gudangnya, oh, satu sabun, satu sabun, satu sampo, satu pasta gigi itu picking, ambil gitu. Nah, proses picking ini ternyata stylenya macam-macam. Ada yang ini tadi dia ada beberapa order banyak gitu ya. Dia megangin satu order si A, si B, si C, si D. Dia dia ngambil dulu ordernya si A gitu ya. Si A ini satu odol, nah satu pasta gigi, satu sampo, dia keraknya sampo, satu ini apa namanya sabun, masukin ke keraknya sih. Oke beres, orderan si A, taruh, terus dia ngerjain orderan si B. Satu parfum, satu ini, satu dia kerak satu-satu. Nah, itu single order picking, mengambil item untuk satu pesanan pelanggan, kerjain semua dulu selesai, baru pelanggan yang lain, gitu ya. Ada yang style selanjutnya adalah pick list picking. Jadi dia ngelis dulu. Misalnya, order hari itu ada 5 nama, si A, si B, si C, si D. Nah, dia ngelis yang order sampo siapa si A, si C, D, E. Total ada 3 sampo misalnya gitu. Di total lagi ada 2 pasta gigi gitu. Di total lagi 5 rinso misalnya gitu misalnya. Nah, dia tinggal spesifik ngambil ke seraknya pasta gigi, ambil 3. Udah dilisin semua kan tadi. Terus sampo tadi ada berapa? 5. Terus rinso tadi 3 gitu. Itu pick list picking. Jadi orderan semua orang pelanggan saat itu dia list yang sama mana yaitu yang dijumlah itu yang diambil gitu kan. Nah, eh, batch picking dia ngambil langsung beberapa pesanan sekaligus. Nah, menurut kalian kalau ada order yang itu kalau cuma 1, 2, 5 order oke lah gitu ya. Tapi kalau 30 order kira-kira strategi mana yang paling cepat? Gitu. Nah, kalian bisa punya eh, apa namanya gambaran sendiri. Tapi saya mau menunjukkan ini video ini. Jadi kalian bisa kebayang seperti apa sih single order picking, pick list picking, batch picking dan dengan melihat video ini kalian bisa ngelihat sebetulnya yang efisien yang mana gitu ya. Ya, bentar ya. Today, we're putting the 3 most commonly used order picking methods to the ultimate test in a head-to-head battle. Here's how it works. We will fulfill the same number of orders using each one of the different picking methods. To find out which one is the most efficient and accurate, let's start with individual picking. A picker grabs one order at a time, walking back and forth to get each item. It's simple, but is it efficient? Next, we have pick list picking. This method lets a picker grab multiple items in one go, using a consolidated pick list. Only problem is that it can lead to a disorganized workspace with items scattered everywhere. And finally, batch picking. This method groups similar orders together, so pickers can maximize efficiency. But will it prove to be the ultimate strategy? Let's start with individual picking. Nah, ini dia punya challenge dan menguji. Dari 3 jenis picking tadi itu, ngambilin satu-satu di tiap rak satu-satu. Atau dilisin, oh ini apa namanya, si Rinso 5, ya, pasta gigi 3, dan sebagainya. Atau bahkan keranjangnya digeret kemana-mana biar dia sekalian di satu rak itu punyanya berapa orderan gitu ya. Langsung bisa masuk semua. Nah, kita lihat yang lebih efisien, yang lebih cepat ternyata siapa? Kita lihat sama-sama ya. It's easy to see how this method can be inefficient. Walking back and forth for each order adds unnecessary steps and a ton of time to your fulfillment. And done. Nah,
orang itu bolak-balik kan, dia ngambil satu keranjang pesanan, bayangkan itu pesanannya satu orang. Satu orang ini apa namanya dia pesan apa? Ini pasta gigi. Kayak dia ke keranjang ke apa raknya ke pasta gigi. Terus habis itu sampo ke sini, jalan kemana-mana dia riwa-riwi gitu aja. Terus habis itu kalau udah selesai balik lagi ke posnya ini. Oke, pelanggan satu selesai. Lama ternyata. Lihat itu berapa menit itu dia ininya apa namanya 13 menit untuk satu pelanggan gitu loh ya. Nah, kita coba dengan metode selanjutnya bisa berapa? 15 minutes and 54 seconds. Next up, we have pick list picking. Now you're able to collect items for multiple orders. This is already a huge improvement over individual order picking. The only issue now is that you have to sort these orders. It's at this point where orders are most likely to get mixed up, increasing the risk of sending customers the wrong items. It comes in at 7 minutes and 46 seconds. Oke, cara kedua sebetulnya sudah lebih cerdas gitu ya. Dia ambil apa namanya keranjang itu ya dia totalin. Tadinya pasta gigi total 5. Oke, rinso 4 ya misalnya itu. Terus sabun 7. Ini nah gitu kan. Terus digeret ke keranjang masing-masing orang. Dari sini dia tetap harus masukkan lagi satu-satu. Nah, di sini kadang errornya ada gitu. Human errornya kadang di sini. Walaupun semua udah di total, dia udah apa total dari beberapa pelanggan total pasta gigi 5 gitu. Masukin lagi ke keranjang pelanggan masing-masing itu kadang-kadang bisa kesleo. Satu orang ini mestinya satu dimasukin dua dan sebagainya. Jadi tingkat errornya masih tinggi. Walaupun secara kecepatan 7 menit. Ini udah setengah kali lipatnya ini apa namanya dari sisi waktu efisien gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan teknik yang selanjutnya. What an improvement. Let's see if batch picking can compete. Each bin represents separate orders. SKU Labs knows that multiple orders will contain the same products. So, at each product location in the warehouse, it will tell you how many to pick and which order they belong to. This eliminates the need to walk back and forth like individual picking and pre-sorts the orders so that there's no confusion later like in pick list picking. And the winner is batch picking. Wow, ternyata dalam waktu 5 menit dan selesai itu udah. Bahkan di apa namanya di rak terakhir dia udah finish semua gitu, udah diambilin, ngambilnya sudah efisien di tiap rak itu siapa yang pesen ini dari semua pelanggan dia udah bawa keranjangnya gitu kan ya. Jadi dia tidak akan kembali lagi di keranjang yang sama gitu, di rak yang sama maksud saya. Jadi dia bisa apa alurnya bagus, smooth gitu, dia nggak bolak-balik dan semua langsung sudah tepat masuk di keranjang masing-masing pelanggan. Ya, dia nggak harus milihin lagi yang tadi 5 pasta gigi itu punyanya siapa aja ya nggak usah karena dari awal dia sudah masukkan ke keranjang masing-masing pelanggan yang order gitu. Jadi, nah itu ya. Jadi kebayang pada saat kalian nanti di dunia kerja ya cari yang efisien dong gitu ya. Kita tahu tiap order orang-orang akan berbeda-beda. Kalian bisa aja satu orangnya tadi dicari satu-satu ya efisien gitu kan. Sekaligus kerjanya waktunya lebih efisien. Karena di dunia kerja kalian tidak hanya disuruh cuman absen doang gitu nantinya. Ada target-target gitu ya. Kamu sehari bisa menyelesaikan berapa pesanan pelanggan gitu ya. Kalau dengan cara yang satu-satu tadi single tadi, aduh satu orang satu pelanggan aja 13-14 menit. Satu hari kepotong istirahat, kepotong ke toilet, kepotong sholat, kepotong ini sedikit nanti nggak mencapai target. Nah, itu jadi performance kalian akan dinilai kurang gitu kan ya. Nah, itu ini juga ilmu di bidang logistik gitu ya. Sesuatu hal yang memang mungkin kalian tidak akan terfikir gitu, tapi kita kalau belajar jadi paham, tahu mana yang efisien, mana yang efektif gitu ya. Oke. Nah, kemudian adalah packing dan shipping. Tadi picking udah ngambilin itu picking udah gitu. Sekarang ke tahap selanjutnya packing dan shipping. Nah, kita tahu dasarnya logistik adalah kita harus memastikan produk yang kita apa namanya kita kemas, kita kirim itu produk yang benar, tepat, jumlahnya tepat, kondisinya juga baik, right, semua right itu ya. Tapi kadang yang terjadi adalah
salah tempel label gitu ya. Apa namanya, misalnya pada saat packing dia tidak dikasih bubble wrap, walaupun ternyata SOP-nya harus, dia lupa dan sebagainya. Atau itu tadi, target tidak tercapai dalam 1 hari karena tidak efisien itu tadi, jadinya telat dan sebagainya. Itu masalah yang ada biasanya di packing dan shipping gitu ya. Nah, ini ada video lagi. Kalau kalian perhatikan ini adalah satu apa namanya, ya gambaran aja, insight aja ya, di luar negeri kayak gini ternyata gitu ya. Jadi satu perusahaan pihak ketiga yang menawarkan jasa order fulfilling gitu ya. Dia kayak punya satu station kerja untuk seorang tukang packing gitu ya. Yang kalau kalian lihat di apa namanya, misalnya kalian asumsikan ini pegawai kerja, dia punya satu meja-meja kubikel-kubikel sendiri gitu loh. Dia punya satu station bagian packing doang gitu. Dan ini bukan hanya di luar negeri gitu ya. Di Indonesia perusahaan-perusahaan jasa pihak ketiga yang menawarkan jasa order fulfilling juga kurang lebih sama konsepnya gitu ya. Dia punya beberapa tenaga yang mereka masing-masing dibikinkan satu station sendiri gitu ya. Kamu tanggung jawab ini seperti itu. Yang kayak tadi dia ngambil keranjang orderannya si siapa, kita ngambilin picking sendiri, habis picking ditaruh ke stationnya packing, terus dia di packing 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 dan sebagainya. Kita lihat ya. One of our facilities, I want to show you typical way you should set up your packing station and what that process should look like. So your objectives are, first of all, you want to minimize touches. So you want to touch everything once. You never want to go backwards, so you want a flow that always moves in one direction. It never requires you to change directions. You want to not use your keyboard and definitely not use your mouse. So those things will all go slow. So show you how we do it at ShipHero, but those are the basic principles to build your own flow. So we start with totes. Totes have barcodes. You scan the barcode, which pulls up the order. You then scan the items. You put them on the scale. You then choose your correct packaging material. These buttons actually tell our system which was selected. Put the items in the packaging material. If it's a box, we use this to get the wet tape, seal the package. The invoice is printed by pressing this button here. So we don't use a keyboard, we don't use a mouse, we just use this big button that says invoice and label. That prints a label from here, you slap that label on. You typically throw it on a conveyor here. The way this is set up, we've got these bins at the station, so you would throw it in the bin. If you need void fill, that's available right here. There's a foot pedal, so you're completely hands-free. And you'll notice the flow goes uninterrupted from grabbing the tote till here. When you're done packing it, you're done with the order, the tote goes back, you grab the next one, repeat the process. That's it. That's the simple philosophy when you're designing your pack stations. One touch, keep one direction throughout the flow. Don't move backwards. Don't use your keyboard. Don't use your mouse. Just keep. Oke, ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi dia hanya apa namanya, ini adalah satu sistem yang dikembangkan oleh satu apa namanya, penyedia jasa order fulfillment gitu ya. Di tiap ini pasti beda gitu. Tapi kalian kebayang di luar negeri aja sesimpel pekerjaan tukang packing aja dia punya sistem gitu ya. Kenapa nggak orang Indonesia ini juga ini gitu ya namanya, mencontoh hal yang sama gitu ya. Dia punya sistem, akhirnya dia nggak riwa-riwi, tangannya nggak ke sini, bingung aja gitu kan. Dia terarah, akhirnya kalau udah efisien dia satu cepet, target sehari udah bisa menyelesaikan berapa pesanan tuh terpenuhi gitu ya. Jadi sebetulnya intinya sistem dan disiplin aja gitu ya. Itu tadi kurang lebih gambaran eh, apa namanya, station packing di luar negeri. Di Indonesia juga sama ada, tapi ya itu tadi yang saya belum pernah terjun sendiri ke lapangan, apakah sudah sistemnya sedisiplin itu gitu ya, atau masih alah yang penting kan sudah ke plester aja ininya gitu ya. Biasanya orang Indonesia pokoknya pokoknya gitu, pokoknya pokoknya gitu ya. Sayang gitu kan ya. Kalau mereka punya sistem, jadi nggak bingung nyarinya gitu. Ini plesternya di sini, barcode-nya di sini dan sebagainya, nggak ribet, jadi searah gitu. Nah, dan itu tadi kebetulan di video itu tadi
dia setelah selesai packing dia nggak perlu jalan ke luar gitu ya. Ini siap untuk di apa namanya di shipping, di delivery gitu. Enggak, dia punya conveyor berjalan gitu. Jadi kalau udah selesai terus taruh conveyor, conveyornya udah langsung jalan sendiri ke area mungkin truknya yang mau shipping delivery. Nah, itu sudah senyaman itu kayaknya kerja di luar negeri gitu ya. Coba kalian nanti kalau apa namanya berkesempatan untuk bekerja di bidang-bidang logistik ini gitu ya. Jadi kalian wawasannya nggak sempit gitu. Di luar negeri seperti itu gitu. Mungkin kalau ada celah pengembangan di perusahaan kalian bisa aja dikasih ide gitu kan. Oh, saya ya inilah apa namanya wawasan saya banyak lah untuk logistik di luar negeri itu canggih kayak gini gitu. Nggak mau dibuat gitu. Nah, kita tuh seperti apa. Jadi masukan kalian jadi kita saya tahu mahasiswa itu di usia-usia yang kritis gitu ya. Jadi kalian usahakan juga menggunakan kekritisan kalian itu untuk hal yang membangun, yang positif. Kalau apa namanya ini kalian gunakan di perusahaan untuk kebaikan perusahaan, saya akan itu punya nilai tambah gitu ya. Bukan hanya sekedar ingin pamer gitu ya, sok-sokan gitu enggak ya, tetap dengan santun, polite gitu ya. Apa namanya enggak ya nggak sok juga gitu ya. Bisa saling sharing itu tadi. Dia akan melihat, oh ini lulusan ini ya, Poltek aja ya. Nah, tapi dia insight-nya jauh gitu ya. Dia ini dan sebagainya. Itu bagus tuh. Jadi kadang ya itu tadi saya memegang apa namanya keyakinan bahwa semua orang manusia itu sebetulnya punya potensi kebaikan gitu. Cuman kebetulan mungkin Allah masih ngasih rezekinya beda-beda gitu kan ya. eh itu yang kemarin saya kayaknya agak emosi yang tadi itu tadi. Saya ngajak kalian untuk meningkatkan kualitas ini tadi gitu. Saya soalnya lulusan universitas negeri gitu ya, UNER dan UI. eh saya untuk bisa mensupport kalian di universitas swasta itu kadang mungkin sebagian orang mencibir saya gitu ya. Universitas apa itu gitu kan ya. Cuman saya besar di keluarga yang pendidik juga, ibu saya dosen. Beliau dosen di universitas swasta pinggiran gitu di kota Surabaya gitu. Tapi beliau ya itu tadi gitu, dia tidak memandang rendah orang karena semua orang punya potensi gitu dan saya melihat dia seperti itu gitu. Jadi saya yakin kok lulusan-lulusan dari universitas yang mungkin tidak ternama gitu ya. Asal dia attitude-nya baik, potensi bisa diasah gitu. Walaupun mungkin nggak apa jenius-jenius banget gitu. Kadang itu apa namanya bisa lah gitu ya. Mungkin kita lahir di keluarga yang apa namanya bukan pewaris gitu ya, tapi perintis gitu. Kita nggak pernah tahu kita lahir di mana gitu. Allah ngasih kita hidup di daerah mana gitu juga. Mungkin kalau kalian di kota Jakarta ngambil ini kali ya, ngambil swasta yang di Jakarta gitu ya. Cuman kebetulan kalian lokasinya di Cilengsi, Jonggol, yang nyarinya sini gitu ya. Tapi saya yakin semua orang punya potensi gitu ya. Ya, tinggal gimana kita memaksimalkan potensi itu sambil berdoa. Allah pasti merubah eh, ini apa namanya eh merubah kondisi orang-orang yang memang berusaha gitu ya. Jadi kalau kalian tinggal di daerah yang pinggir misalnya, baru bisa apa namanya ikut kuliah di universitas yang pinggir juga, belum yang ternama gitu ya. Jangan buat kualitas diri kalian hanya di situ aja gitu ya. Buktikan, aku walaupun kondisinya saat ini seperti ini, kamu belum tahu potensiku kan ada gitu, bisa gitu ya. Itu yang harus kalian tanamkan gitu ya. Dan itu yang saya harapkan dari kalian sebetulnya gitu. Kalau saya mau mencibir lulusan kalian, saya juga udah malas. Yang penting namaku masuk Poltek sebagai dosen, udah ya sudah. Saya apa namanya? Saya dikasih nama, didapat kelas itu. Yang penting saya didikti termuncul dan sebagainya. Saya bisa merem aja gitu kan ya.
nggak usah masuk aja lah, nggak usah ini, ya, toh saya digaji gitu, nggak gitu gitu ya. Saya bukan orang yang seperti itu, gitu. Kalau dari awal saya seperti itu, saya nggak mau masuk Poltek ke sini. Gitu kan. Saya perhatikan dosen-dosen yang lain juga, saya tidak mengunderestimate kan gitu ya, tapi saya jadi mempertanyakan diri saya sendiri. Dosen-dosen yang lain ternyata bukan dari lulusan universitas-universitas yang negeri yang besar gitu ya. Mereka universitas swasta gitu. eh Mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Karena beberapa kali saya bertahun-tahun di ini apa namanya universitas di lokasi ini dulu waktu namanya LP3I, dulu waktu namanya Institut Digital Business Indonesia, saya menemukan orang-orang dengan potensi yang baik gitu ya. Dan saya suka gitu. Jadi dia mau berjuang, eh walaupun di kondisinya saat ini di posisi ini gitu, dia ada potensi baik. Oh, saya bener di tiap doa saya doain gitu. Jadi orang-orang yang ingin mau berjuang untuk apa namanya, untuk kesuksesan dirinya dengan tidak hanya cukup merasa oh ya sudah hidupku cuma di sini ya sini aja gitu ya, males-malesan dan sebagainya. Coba kalian inilah apa namanya. Itu yang selalu saya inginkan adalah lulusan-lulusan Poltek sekalipun kalian bisa berjuang dengan universitas-universitas negeri yang lainnya gitu ya. Universitas swasta yang lainnya atau negeri apalagi gitu ya. Cuman kalian, dari kalian gitu ya. Bukan dari, kadang dosen hanya menyemangati, oke, memberikan sharing petunjuk iya. Tapi kalau dari kaliannya tetap males-malesan seperti itu ya, akhirnya kita tahu kualitasnya ya cuma segini. Berarti benar kata-katanya orang yang lulusan apa? Swasta gini. Ya, gitu. Apa kalian mau dinilai seperti itu gitu kan? Jangan. Saya yakin kalian punya potensi gitu ya. Maksimalkan. Oke ya. Oke, saya eh, kalau di kelas mungkin akan lebih enak. Ini 2 jam kalian baca apa lihat video juga mungkin sambil ngantuk gitu ya. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan sampai sini kalian ada yang eh, apa dengerin videonya gitu. Kalau enggak ya itu cuman Allah yang tahu. Saya mudah-mudahan lillahi ta'ala jadi amal jariah sendiri, walaupun yang lihat juga cuman AI di sini. Oke, yang selanjutnya adalah optimasi layout gudang. eh Kita tahu gudang, gitu kan, warehouse, gudang, gitu ya. Layout, ya bagaimana kita mengatur tata letaknya, gitu ya. Yang bagian apa numpuk-numpuk barang sebelah mana, gitu. Bagian apa namanya penerimaan barang dari mungkin di drop dari pabrik gitu ya, sampai di gudang atau sampai keluar lagi untuk pengiriman. Itu kan layout tata letaknya. Nah, ternyata untuk mengatur tata letak suatu gudang itu tidak ngasal gitu ya. Ada cara atau strategi bagaimana ini bisa suatu bisnis bisa optimize gitu ya. Optimum gitu untuk proses ya layoutnya tata letaknya. Artinya apa? Kebayang kalau cuma satu gudang mah ditumpuk tumpuk 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 gitu aja. Kita lupa meletakkan di mana itu apa namanya pasta gigi kita tumpuk di sebelah mana gitu ya. Mestinya satu hal yang bisa satset gitu ya. Jadi masih nyari dulu kemarin aku taruh mana itu pasta gigi. Ini terus habis itu yang bagian sampo-sampo taruh mana? Ya kalau di rumah nggak masalah, gudang rumah berantakan ya udah deh gitu. Tapi ini suatu bisnis gitu ya, nggak bisa diatur seperti itu. Jadi harus di ini apa namanya ada tekniknya bagaimana mengatur itu gitu ya. Seperti misalnya di bandara ini analoginya barang gudang itu andai digambarkan sebagai bandara, barang-barang produk ini kayak penumpangnya. Nah, penumpang ini kalau mau masuk masuk naik pesawat di pesawat ini apa nih si Lion Air atau Citylink atau yang ini kan gate-nya beda-beda gitu ya. Coba kalau ngerumpul semua kayak di lapangan gitu lah, ya udah bingung dia itu ya. Aku mau kemana kemana yang ke Jakarta, yang ke Manado, yang ke Makassar, waduh berantakan ya kayak gitu ya. Jadi mesti diatur gitu itu optimasi layout gudang. Nah, ada beberapa ini apa namanya eh, macam-macam layout yang umum dilakukan oleh banyak pebisnis gitu ya. Ada yang model
Tipe U, U shape gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini bentuknya sih kayak huruf U. Atau yang ini tadi kayak U-nya yang lebar gitu kan ya. Jadi ada arah masuk. Misalnya ini satu gudang baru di dropping dari pabrik gitu misalnya. Dia ada penerimaan di sini, kemudian apa namanya si truknya nempel di sini ya, mendekat ke sini namanya docking gitu ya. Docking begitu mendekat nempel, terus habis itu dibuka truknya, di unloading, dikeluarin barang-barangnya gitu kan. Terus habis itu udah habis dari dikeluarin barang-barang, di checking gitu ya, apakah sesuai, misalnya sampo 2.000 gitu, sabun 3.000, dicek semua. Terus habis itu biasanya yang akan mudah kalau dia sistemnya udah pakai barcode, tinggal di scan gitu ya. Scan 3.000 sampo, cekring, masuk ke laporan stok gitu. Scan 4.000 pasta gigi, cekring, langsung masuk. Jadi itu kan enakan gitu ya. Kemudian put away, disimpan gitu. Disimpan di storage di sini. Storage tempat penyimpanan. Ya rak itu gitu ya. Mau terserah settingannya seperti apa. Nah, nanti pada saat ada pemesanan, dia ada picking gitu kan. Oh ya, ini petugas-petugasnya ngambilin. Oh iya, si perusahaan retailer B gitu misalnya, atau A itu beli ini 500, pasta gigi 500. Terus habis itu sampul 200, ini berapa diambilin, picking, kemudian di packing gitu kan. Di packing, terus habis itu apakah ditambahkan nilai tambah di situ, packingnya apa, dikasih bubble wrap dan sebagainya, biar kalau hal-hal yang mungkin fragile gitu ya. Terus habis itu diarahkan ke bagian kendaraan yang akan mengantar eh, barangnya kemana, delivery kemana gitu kan ya. Loading di sini, masukin ke truknya misalnya, terus dia berangkat. Nah, dari sisi positifnya ini efisien alurnya gitu kan ya, dan hemat ruang. Jadi dari satu ruang itu, dari sisi satu ini bagian checking penerimaan, di sisi sana bagian barang mau keluar, siap-siap keluar gitu. Pengawasannya lebih mudah gitu ya. Ada kemungkinan modelnya yang kayak sisi sebelah kanan ini. Untuk storage-nya ini bisa diatur, yang paling ujung sana yang slow moving, yang jarang orang beli gitu ya. Yang paling cepat ada di sisi luar ini, agar bisa memudahkan cepat kalau ada apa namanya, pembelian dikeluar-keluar, kirim-kirim gitu, dia gudangnya nggak harus yang paling ujung itu orang picking-picking gitu ya. Tapi ternyata ada negatifnya. Di sini dia bilang ada potensi untuk bottleneck. Bottleneck itu apa? Ya kayak kalau kalian botol gitu ya, botolnya itu, botol kan bentuknya mengerucut di atas gitu ya. Kebayang kalau macet itu, kalau kemarin kalian lihat di berita tol pada saat Lebaran, pintu tol itu dari semua berapa baris mobil mengerucut cuman keluar satu apa dua apa tiga gitu ya. Nah, itu bottleneck gitu ya. Nah, kenapa dibilang bottleneck? Karena ini kalian perhatikan, area untuk penerimaan dengan area untuk pengeluaran itu satu dinding. Iya kan? Satu dinding kan? Pembaginya paling setengah. Kalau ini misalnya barangnya masih numpuk-numpuk di sini pada saat penerimaan, ini udah mau area keluar pada saat apa, volumenya lagi banyak-banyaknya, bulet aja di sini, numpuk-numpuk juga, akhirnya bottleneck juga gitu. Malah rancu gitu ya. Ini kalau dia habis di unloading, udah dimasukin, belum sempat di apa, masukin ke rak-rak yang di atas-atas ini, masih di area sementara sini. Ternyata area sementara yang pengeluaran juga numpuk-numpuk di saling berdekatan. Itu juga bahaya gitu kan ya. Ini barang yang mana, ini yang barang keluar apa barang yang masuk, bisa bingung gitu dia. Karena ini tadi area apa namanya, penerimaan dan pengeluarannya masih satu dinding gitu ya. Cuma sebelah-sebelahan gitu. Nah, eh, ada beberapa bisnis yang ini cocok aja, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau memang solusinya adalah takut ada bottleneck itu, ada tipe lain kok untuk solusinya gitu. Nanti next kalian akan menemukan satu inilah, eh, satu posisi gitu ya untuk warehouse layoutnya. Nah, ini ada juga model huruf I gitu ya. Dari penerimaannya di gedung sisi sebelah kiri gitu ya. Terus kemudian pengeluarannya di gedung sisi sebelah kanan.
Asik tuh sebetulnya, searah gitu aja. Nggak akan takut bottleneck tadi kan, karena penerimaan dan pengeluaran di arah yang berbeda. Gitu. Kita bisa apa namanya ngecek di sisi sebelah penerimaan sendiri, yang pengeluaran sendiri. Nggak takut saling inilah apa namanya bertabrakan atau tumpuk-tumpukan, nggak jelas gitu. Tapi coba kalau kalian perhatikan, seberapa banyak gudang yang menawarkan bentuk kain kayak gini. Biasanya area pergudangan dia dempet antara satu gudang dengan gudang yang lain. Ini privilege banget kalau bisa sampai punya gudang, terus area kiri, kanan, depan, batang, atas, bawahnya kosong gitu. Wow gitu ya. Dia kayaknya nggak nyewa gudang, dia beli tanah, dia bangun sendiri gudangnya ya lain cerita gitu ya. Nah, jadi salah satu kekurangannya adalah ini ruang panjang bisa cukup besar dan biasanya agak susah sulit ditemukan. Kalau area pergudangan tuh pasti dempet-dempet. Satu, gudang dua, gudang tiga, gudang empat. Agak susah kalau posisinya bisa langsung huruf I seperti ini gitu ya. Dan kalau misalnya sampai ada yang panjang banget gitu, susah juga dia ngawasi seluruh area gitu. Bayangkan kalau bentuknya U, mungkin ujung sini sama ujung sana kelihatan karena muter lagi kan dia. Ini orangnya ada di sini-sini lagi. Tapi kalau ini hampir tidak terlihat karena jauh ke sana pandangannya gitu ya. Seperti itu. Ya, eh, semua pilihan selalu ada positif dan negatifnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan produk-produk barang-barang bisnisnya aja gitu ya. Kalau kayaknya, wah oke yang tadi gitu ya, nggak terlalu crowded, mungkin yang letter U dan gudangnya cocok dengan yang itu gitu ya. Ya itu aja bisa gitu. Atau kalau ini misalnya mobil-mobil, misalnya gudang untuk nyimpen mobil, masuknya sini, keluarnya sini, ini juga bisa gitu kan ya. Dan ini di model huruf I juga, I-shape, tapi dia disimpannya gitu berdasarkan ini apa namanya barang-barangnya yang fast moving yang di sisi ujung dekat pintu keluar. Nah, itu kan yang barang-barang yang cepat keluar gitu. Misalnya yang laris, manis itu dia ditaruh di posisi yang ujung dekat pintu keluar. Jadi kalau ada apa namanya order tinggal saat gampang, nggak harus belakang lagi dia di apa namanya di gudang yang paling belakang gitu kan ya. Cari di posisi yang di luar ini juga bisa ABC layout namanya. Nah, ini yang bentuk L shape gitu ya. Ini salah satu solusi untuk masalah yang apa namanya dia takut bottleneck tadi. Kalau sisi penerimaan dan pengeluarannya di satu dinding gitu kan ya, bisa ini kan ya, tapi ini agak inilah apa namanya agak jauh gitu ya. Ini bisa mengatasi masalah untuk yang bottleneck tadi gitu ya. Tapi ya tetap aja disesuaikan. Ini akhirnya ujung-ujungnya tetap menyesuaikan lahan gitu kan. Si apa namanya area pergudangannya apakah ada yang model gini? Biasanya yang model-model gini itu yang dia dapat hook, dapat bagian pinggir gitu ya. Kalau dapat bagian pinggir bolehlah pakai letter L gitu. Tapi kalau tadi dempet-dempetan antara satu gudang dengan gudang yang lain ya susah kalau letter L gitu. Disesuaikan aja gitu ya. Nah, ini juga ada yang model kompleks ya. Kompleks ini agak berantakan sebetulnya, tapi bukan tidak mungkin ada yang mengaplikasikan ini gitu ya. Karena kadang kebayang kalau ada satu apa namanya satu bisnis yang produknya itu macam-macam. Yang satu ada yang apa namanya harus dipendingin frozen gitu ya. Di sisi lain dia ini apa namanya produk yang biasa-biasa aja. Nah, kebayangkan mungkin ada satu sisi bagian yang frozen itu di ujung sana karena dia ada pendingin di sebelah sini. Sedangkan yang ini adalah produk-produk kering, nah sebagainya. Ya mau nggak mau si orang pickingnya ya kemana-mana gitu kan ya. Kemana-mana harus pergi kemana-mana. Misalnya dari sisi sini yang biru-biru ini area gedung apa area pendingin, terus sebelahnya mau di apa namanya sebelahnya nggak cukup kalau untuk di apa rak tinggi jadi harus di ujung gitu dan sebagainya ada kondisi yang apa namanya membuat dia memang harus lintas ini apa namanya agak kompleks flow-nya gitu ya. Tapi ya ini apa namanya memang ada yang memilih ini biasanya dengan variasi produk yang tinggi tadi macam-macamnya gitu ya. Terus ada juga barangnya besar, kadang yang satunya kecil.
nggak bisa dipaksakan dengan alur yang sama gitu, letter U tadi gitu ya, atau yang di huruf I gitu ujung sana nggak bisa, karena mungkin ada satu sisi yang barangnya gede-gede, yang satunya kecil-kecil. Nah, juga perlu penempatan yang apa namanya disesuaikan dengan gudang yang ada kan. Akhirnya ya gini, masih berantakan. Istilahnya masih berantakan, tapi justru kalau dipaksakan letter U, letter I, atau letter L malah nggak jalan dia, mbak susah gitu ya. Itu masih bisa dimungkinkan seperti itu, gitu ya. Atau yang terakhir adalah cross docking gitu ya. Cross docking ini, bayangkan kalian lihat warnanya ini ya. Jadi ini seperti seolah-olah ada vendor-vendor yang ini satu perusahaan yang dia menawarkan beraneka jenis ini produksi produk gitu ya. Nah, vendornya beda-beda, misalnya yang biru ini si vendor A, yang hijau vendor B, biru apa ini vendor C. Kita ngomong misalnya Unilever aja gitu. Ada satu pabrik sendiri yang dia memproduksi sampo nih yang biru, ada sabun gitu, ada yang pasta gigi. Dia kumpulin dulu di warehouse satu, di gudang satu, terus dia mengalokasikan, memplotkan sesuai dengan misalnya Indomaret A, Indomaret B, Alfamaret C. Kan dia pesennya nggak gelondongan langsung sampo doang semua satu truk, kan enggak gitu ya. Misalnya retailer lagi, Indomaret A, dia sampo 1.000, sabun 2.000, pasta gigi 1.000. Nah itu kan gabungan dari macam-macam jenis barang ini tadi gitu ya. Jadi itulah konsep yang digunakan oleh cross docking. Biasanya perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang punya banyak apa namanya variasi produk. Unilever, P&G, Nestle gitu ya. Coca-Cola kan nggak cuma jual Coca-Cola, ada Sprite, Fanta, bla 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 gitu. Nah, sedangkan yang pesen misalnya mau dikirim ke hypermart aja, kan dia nggak cuma pesen Coca-Cola satu kontainer gitu kan, enggak. Coca-Cola satu pak, Fanta satu pak, si ini satu pak, sih. Nah, itu kan jadi kombinasi semua. Padahal mungkin yang memproduksi Coca-Cola si ininya pabriknya punya pabrik A sendiri, spesifik khusus ini pabrik Coca-Cola. Pabrik Sprite-nya di sebelahnya, pabrik ini di sini ya. Tapi tetap gudangnya yang menyatukan jadi satu, ngumpulin sesuai dengan pesanan yang ada, gitu ya. Itu namanya cross docking, gitu. Nah, selanjutnya setiap pekerjaan itu, setiap kegiatan yang logistik yang dilakukan selalu ada penilaiannya, gitu ya. Karena kita atau pegawai ini tadi kerja tidak hanya sekedar yang penting kamu absen, kerjain seenaknya aja, pulang tak gaji. Kan nggak gitu gitu ya. Ada targetnya. Atau ada ukuran bahwa loh kamu kerja ini sebetulnya eh, memberikan efek baik nggak ke aku gitu ya. Ada ininya nggak, performance-nya bagus nggak kamu. Yaitu yang memutuskan dia kamu saya pakai lagi atau enggak gitu ya. Salah satunya KPI, eh, tolak ukur untuk menilai kinerja seorang yang bekerja di operational gudang adalah yang pertama order cycle time gitu ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari menerima pesanan sampai akhirnya berhasil mengirimkan gitu ya. Ini dia order cycle time ini tadi dalam bentuk angka ya, hari biasanya gitu ya. Berapa hari pengirimannya, tanggal berapa pengiriman dikurangi berapa tanggal berapa pemesanan dibagi total pesanan yang dikirim. Misalnya nih, satu pesanan, dia pesen ordernya tanggal 1. Kalian picking ini dan sebagainya, proses-proses tanggal 4 baru kirim. Nah, jadi artinya dari satu order itu kalian selesainya dalam 3 hari gitu ya. Order kedua, tanggal pesan tanggal segini, kirim tanggal ini, ternyata 4 hari selesainya. Order terakhir dari tanggal 3 pesanan tanggal 5 udah berhasil dikirimkan 2 hari aja. Rata-ratanya gitu ya, order cycle time kamu dalam mengerjakan pesanan itu gitu ya, yaitu tadi, jadi selisih harinya tadi dijumlahkan semua dibagi 3, rata-ratanya adalah 3 hari gitu ya. Jadi saya bisa menilai bahwa kamu setiap pesanan bisa berhasil dikerjakan atau dikirimkan dalam 3 hari. Menurut kalian itu baik nggak? Gitu ya. Coba kalian bayangkan kalian pesen barang di marketplace, pesen hari ini gitu ya, minta apa namanya pengiriman next day. Selesainya baru hari keempat.
Puas kalian? Oh tidak, saya marah-marah dulu. Mana produkku? Kok nggak segera diproses, nggak segera dikirimkan ke ini kan ada itu apa namanya diproses, kirim gitu kan status kan gitu. Ini proses aja belum atau proses mulu 3 hari gitu ya. Marah saya gitu kan ya. Tapi bukan berarti semua harus 1 2 hari gitu. Sebetulnya ada standarnya. Ini ya. Kalau untuk barang-barang e-commerce yang kayak tadi saya sebutkan, saya beli di Topet dan Marketplace ya kita berharap semua bisa dilakukan proses itu 1 atau 2 hari selesai. So, habis itu dikirim, bahkan sampai ke tempat lokasi ya, sampai lokasi customer gitu ya. Kecuali barang-barang yang PO, udah jelas-jelas sellernya bilang ini PO 5 sampai 7 hari misalnya ya, itu di luar itu. Tapi kalau udah ibaratnya barang itu barang jadi, proses picking, packing sampai di drop ke bagian delivery atau si kurir sampai diterima itu mestinya harus 1 sampai 2 hari standarnya. Lebih dari itu, wah ada yang salah ini tadi kan ya. Apalagi kalian yang jelas-jelas mencet same day gitu ya, next day. Minimal memang hari besoknya udah sampai. Gitu. Nah, bagaimana kalau produk-produk yang lain yang dipesan, consumer goods ya kayak produk-produk makanan gitu ya, itu berapa hari gitu ya? Bisa kita ngomong ini pabrikan ya, skala pabrik ya, bukan skala kalian pesen di sini lewat Alfamaret gitu, Indomaret atau Alfagift yang kirim delivery atau Hypermart yang langsung ini kita asumsikan bukan. Ini pesanan apa bisnis to bisnis ya, maksudnya dari pabrik dikirim ke retailer misalnya gitu ya. Dan itu maka produk-produk consumer goods, apakah produk-produk itu sampo, sabun dan sebagainya gitu ya. Standarnya, begitu dia dapat purchase order dari retailer itu misalnya gudang Unilever ini, distributor Unilever ini ada purchase order lah dari retailer dari Indomaret gitu. Aku pesen apa namanya pasta gigi 20, ini Rinso 40 segini ini gitu ya. Pada saat dia packing dan sampai delivery, sampai ke Alfamart, Indomaret yang pesen, standarnya maksimal mentok 4 hari, gitu ya. Lebih dari itu, nah itu udah bermasalah gitu. Pihak manajemennya mestinya harus aware nih. Bisa si Alfamartnya bisa komplain yang beli gitu ya, dan bisa jadi dia kredibilitas si distributor besar ini tadi nanti pertanyakan gitu kok lama banget gitu kan itu consumer goods itu agak ini ya agak apa namanya agak riskan itu produk sehari-hari bisa dibilang itu termasuk pokok bahan-bahan pokok walaupun mungkin bukan beras dan sebagainya gitu ya tapi itu yang diharapkan dia ready gitu ya. Kecuali kalau kita ngomongin mobil mau inden 3 bulan aja kalau dia mau ya ya mau nggak mau ya nggak masalah gitu ya lain gitu ya. Kemudian ada untuk produk manufaktur. Nah, ini misalnya kalian pesen di pabrik tepung gitu misalnya gitu. Dia memproduksi menggiling sendiri dari apa namanya itu dari gandumnya dan sebagainya. Itu masih bisa apa namanya dipertimbangkan jika waktu pengirimannya sampai 3 sampai 7 hari. Ya kita maklum gitu ya, kalau kita pesen dari pabriknya langsung gitu ya, ya nggak bisa langsung. Kalau mau cepet ya kamu langsung pesen di mall gitu kan. Mau pesen di Hypermart, di Indomaret, ya ya udah kamu mau beli satu dua ya di situ cepet langsung gitu. Tapi kalau kamu beli satu kontainer, hello tunggu lah nggak bisa sehari gitu hari itu juga gitu kan. Kita memaklumi untuk kondisi-kondisi seperti itu langsung beli di pabrik ya pasti dia harus memperhatikan ya itu pasti biasanya dalam jumlah besar ya kan apa dia harus armadanya di ini kan proses picking dan packingnya diperhatikan masih bisa dipertimbangkan kalau pengiriman sampai 3 sampai 7 hari baik oleh si pembelinya maupun sebagai secara standar industri gitu ya. Nah, kemudian kalau kita order, nah ini yang OEM Maklon Private Label ini biasanya order gitu ya. Aku order apa namanya custom. Misalnya, ya itu tadi yang tadi di awal tadi saya bilang ada perusahaan yang Maklon apa namanya aneka kebutuhan kucing, kebutuhan binatang piaraan gitu ya. Dia dia pesen ke Maklon. Ini aku tolong, aku punya
atau maklon inilah misalnya apa namanya baju gitu. Aku punya kain kaos ini tolong dipotongkan jadi ini apa namanya jadi kaos ukuran SML ya, warna ini dan sebagainya. Nah, itu. Justru untuk yang kayak gitu ya pasti ini pasti perlu waktu lagi gitu dan pembelinya mesti maklum gitu ya karena nggak mungkin aku mau baju model ini nih besok jadi ya enak aja gitu tukang jahit aja nggak gitu kok gitu. Ini skala pabrik besar dan sebagainya ya pasti ada ininya apa namanya waktu yang perlu dipertimbangkan bukan hanya sekedar picking packing dan kirim kalau ini ya masih ada desainnya gitu ya. Buat apa namanya mock upnya dulu contoh dia setuju enggak kalau enggak diulang lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau ini untuk apa namanya fulfillment center dia kalau kalian ini apa namanya ngesupkan ke pihak ketiga, mestinya dia standarnya sama seperti e-commerce retail gitu ya. Jadi harus cepat ininya apa responnya gitu, harus ready dan sebagainya. Ini tergantung dari masing-masing pihak ketiga ini yang menawarkan jasanya gitu ya. Mestinya semakin dia satset, semakin banyak orang yang menggunakan jasa itu, dia semakin kredibel. Tapi targetnya, kalau kalian memang sudah ngesup ke pihak ketiga untuk order fulfillment kalian, itu yang instan-instan semua. Kurang dari 24 jam dia langsung respon, langsung apa dan sebagainya langsung dijalankan. Gitu ya. Oke, nah KPI yang selanjutnya adalah fill rate gitu ya. Seberapa persentase kalian bisa memenuhi semua pesanan yang ada gitu ya. Dari sisi misalnya yang pesan 100 orang yang berhasil sampai kirim dengan kondisi yang baik gitu berapa. Nah, itu fill rate-nya gitu. Misalnya contohnya gini. Ini yang apa namanya gudang Kapten Fona menerima 100 pesanan pakan hewan gitu ya. Tapi ternyata yang berhasil dipenuhi hanya 92 karena 8 itemnya habis stok gitu. Jadi persentase yang dia berhasil penuhi adalah 92%. Nah, dari sisi industri, efisien atau standar fill rate itu kalau antara 95 sampai 98 itu eh, apa namanya yang diharapkan terjadi untuk di perusahaan yang FMCG, yang apa consumer goods gitu yang tadi apa namanya produk-produk harian gitu ya, sampo, sabun, dan sebagainya. Itu diharapkan dari semua order yang kita lakukan sedikit yang apa namanya mengecewakan gitu ya. Hampir 100% nih kan 95 sampai 98 diharapkan sekian gitu ya. E-commerce sama masih tinggi. Yang masih bisa ditolerir adalah manufaktur gitu ya. Karena dia paham manufaktur itu benar-benar pabrik mengolah gitu. Bayangkan kalau misalnya pabrik tepung ya, dari gandum. Dia pesen apa 2 kontainer gitu dalam kondisi yang mungkin berasumsi aman, tapi ternyata suatu saat musim hujan luar biasa, gandumnya tiba-tiba nggak bagus gitu stoknya. Aduh, mohon maaf kami hanya bisa memenuhi 90%. Ya, mau nggak mau itu harus bisa dimaklumi. Karena itu skala yang luar biasa besar si manufaktur ini. Effortnya kan luar biasa, dia merubah dari bahan mentahnya itu sampai ke bahan jadi. Nah, kondisi yang misalnya hujan dan sebagainya kan di luar kuasa dia. Nah, itu kadang yang harus bisa dimaklumi untuk perusahaan manufaktur. Fill rate-nya masih antara 90 sampai 95 nggak masalah gitu. Tapi tetap aja bagus sih 100% gitu. Tapi secara performance kita kalau penilaian ke staff atau penilaian ke suatu apa namanya perusahaan bisa dinilai dari standar ini. Gitu. Oke, nah yang terakhir adalah warehouse management system yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sebetulnya warehouse management system itu suatu aplikasi gitu, sistem digital. Kayak kalau misalnya kalian dengar kalian nggak biasa sih ya, mungkin begitu datang ini langsung ke logistik ya. Saya berangkatnya dari ekonomi gitu, dari akuntansi. Jadi kalau orang-orang akuntansi di kantoran itu biasanya dia sudah tidak pakai Excel lagi nggak usah ngomong yang masih nulis di buku tulis ya laporan keuangan buku tulis itu udah aduh sejadul-jadulnya minimal Excel lah gitu ya dan mereka sekarang udah nggak pakai Excel gitu ya zaman gini gitu ya semua computerized semua digitalized semua internet gitu ya pakai aplikasi artinya apa aplikasi dia masukkan stok misalnya terus ada sales penjualan tik 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 langsung memotong stok langsung uangnya berapa dan sebagainya laporan keuangan bisa di run setiap detik gitu kan itu pakai aplikasi semua.
Gudang juga demikian gitu. Ini warehouse management system, sistem manajemen gudang gitu ya. Semuanya di digitalisasi, pakai aplikasi. Nah, kalau kita ngomong aplikasi berarti ini jelas pihak ketiga. Atau maksud saya suatu hal yang kita lakukan dari jasa seorang ya seorang perusahaan IT biasanya gitu. Sama kalau kita ngomong di accounting accounting itu tadi pakai aplikasi-aplikasi akunting di perusahaan, dia pasti customize dengan perusahaan IT siapa yang men-setting itu. Demikian juga ini. Jadi kalau satu gudang sudah punya satu sistem ini tadi, warehouse management system, artinya dia sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan IT untuk setting ini tadi sistemnya dia gitu yang bisa pakai barcode gitu kan tembak aja barcode-nya gitu scanning dan sebagainya itu harus customize perusahaan IT. Nah, challenge kalian adalah kalau kalian nanti masuk di dunia kerja dan ternyata perusahaan kalian sudah menerapkan sistem aplikasi digital ini untuk apa namanya gudangnya. Nah, kalian juga harus melek ini teknologi gitu ya. Jangan terus habis pas diwawancara, kamu apa familiar dengan WMS? Hah, WMS apa ya, Pak? Bu. Aduh, jangan gitu ya. WMS Warehouse Management System. Walaupun akan gambling atau ya untung-untungan gitu ya. Karena yang namanya aplikasi custom disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, penyedia jasanya juga banyak. Nggak cuman misalnya kalau di sini penyedia listrik cuman PLN gitu ya. Nah, kalau itu perusahaannya banyak sekali. Dan apakah kalian bisa apa namanya satu aplikasi warehouse management system apa namanya menjamin bahwa semua perusahaan kalian pasti bisa? Enggak, bisa beda-beda gitu ya. Merek aplikasinya berbeda, caranya berbeda dan sebagainya akan berbeda. Jadi sebetulnya kalau kalian masuk di perusahaan yang kalian harus belajar dulu itu masuk akal. Tapi yang penting kalian paham konsepnya gitu ya. Ini satu aplikasi Pak, misalnya gitu. Apa kamu familiar dengan WMS? Ya, mungkin sebelumnya kalian udah browsing-browsing atau ada apa namanya kursus-kursusan gitu ya yang mengajarkan tentang warehouse management system gitu ya. Sama seperti mungkin kalian familiar nggak ya kalau di sisi accounting itu ada merek-merekan itu yang sudah familiar dipakai digunakan oleh para para accounting. Jadi merek Zahir gitu ya, Oracle atau merek-merek tertentu SAP dan sebagainya itu merek-merek aplikasi yang apa namanya yang bonafit yang favorit digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, WMS juga gitu gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi merek favorit yang banyak digunakan gitu ya. Bukan berarti kalian harus mempelajari semua jenis aplikasi, enggak. Konsepnya aja paham gitu ya. Jadi intinya sistem ini pasti akan mempermudah daripada sisi zaman dulu misalnya. Kalau dari gudang barang masuk, inbound masuk gitu. Catetin satu-satu, ada ini berapa dus, satu dus isinya masing-masing ini total berapa tulis pakai tangan. Udah nggak gitu lagi gitu ya. Sekarang udah di input pakai komputer, kita ciptakan barcode, kita ini apa namanya, kita cetak, tempelin di dusnya, nah itu di scanin sekarang posisinya ada di mana dan sebagainya. Kita taruh di simpanan 4 put away-nya, ditaruh di rak 321, rak 123 itu posisi itu juga bisa. Begitu diambil picking di shred berkurang ininya apa namanya stoknya gitu ya. Begitu di packing, di barcode lagi, selama perjalanan dia kelihatan statusnya pengiriman kemana sampai semuanya. Ini semua ada di warehouse management system, gitu ya. Ya jadi eh, kalian ya nggak bisa dituntut untuk paham semua merek, enggak. Tapi konsepnya gitu. Dan tidak salah kalau kalian sebelumnya agak memfamiliarkan dengan format yang klik-kliknya gitu. Jadi hampir kayak Excel sih sebetulnya. File, terus apa, ada tombol-tombol yang di ini, di monitor dan sebagainya itu biar kalian agak pede sedikit, coba perbanyak, perkaya diri kalian dulu dengan yaitu YouTube atau mau ikut apa namanya training-training yang simple aja gitu ya. Sebetulnya ada trendingnya sampai 4 juta, 6 juta dan sebagainya ada gitu ya. Tapi menurut saya itu agak apa namanya agak berlebihan karena saya tahu sendiri aplikasi ini akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.
Sayang kan kalau kita berinvestasi 6 juta untuk aplikasi ini, ternyata yang nantinya rezeki kita masuk bergabung ke perusahaan lain, merekan yang lain gitu. Walaupun konsepnya tahu sama gitu ya. Nggak agak kagok kayak kalau kalian misalnya di sini main Excel dari Windows, terus habis itu tiba-tiba kalian buka apa namanya laptop yang iPhone, yang Apple gitu kan ya, bentuknya kan agak beda-beda, tapi pahamlah kita konsepnya gitu kan, ada file untuk nyimpan seperti apa, untuk ngeklik di mana, untuk apa menjumlah seperti apa, kan kurang lebih sama, cuman tampilannya aja yang beda gitu kan. Setidaknya kalian paham konsepnya dulu gitu ya. Nah ini ada apa namanya video. Bentar kita lihat sedikit. Bentar ya. Halo semua, mari kita masuk ke dalam sebuah warehouse. Di sini ada bos dan stafnya. Truk ini akan datang ke warehouse untuk mengirim barang. Staf gudang kebingungan untuk menerima barang. Dia sulit membedakan box yang benar dan yang salah. Jadinya si bos marah. Begitu juga saat menaruh barang. Staf kebingungan mencari lokasi rak yang sesuai. Dan bosnya marah lagi. Kena marah 2 kali. Saat proses pengambilan barang, staf juga bingung mau ambil barang yang mana. Lagi-lagi si bos marah. Kena marah 3 kali. Saat packing, staf juga bingung mau dimasukkan ke kardus yang mana. Bikin si bos marah lagi sampai yang keempat. Akhirnya, staf warehouse berinisiatif menghubungi Aptigma dan mengimplementasikan warehouse management system. A few moments later. Dengan WMS, pekerjaan lebih mudah karena menggunakan teknologi scanning barcode. Barang datang tidak akan ada kesalahan penerimaan karena ada indikator di dalam aplikasi. Si bos melihat dan puas dengan kinerja stafnya. Saat menaruh barang, tidak lagi bingung karena bisa melakukan scanning pada rak yang dituju. Jika benar, maka akan ada notif. Bos pun puas dengan kinerja stafnya. Saat mengambil barang, tidak lagi kebingungan dalam mencari rak dan item, sehingga pengambilan bisa menjadi lebih cepat. Lagi-lagi, si bos sangat puas dengan kinerja stafnya. Saat packing, akan menjadi lebih cepat dan terukur dalam memasukkan item ke dalam kardus. Lagi-lagi, bos pun sangat puas dengan kinerja karyawannya. Si bos pun bertanya-tanya kepada karyawan. Terjadilah dialog bos dan karyawan. Karyawan bilang kalau ada yang lebih canggih lagi, yaitu WMS RFID. Saat barang datang, tidak perlu melakukan scanning. Tinggal lewat gate, maka sudah teridentifikasi mana paket yang benar dan mana yang salah. Saat menaruh barang, rak akan menunjukkan indikator jika itu memang benar. Dan saat pengambilan pun, rak akan memberikan indikator yang sesuai. Begitu juga saat melakukan packing, otomatis terdeteksi harus ditaruh di mana item tersebut. Akhirnya, permasalahan bos dan karyawan teratasi dengan WMS. Ya, begitulah gitu ya. Jadi
apa namanya itu kurang lebih eh, konsep dari WMS gitu ya, Warehouse Management System. Pasti dia digitalize, sudah memanfaatkan teknologi apa namanya komputerisasi, datanya sudah tersimpan di komputer. Tapi tidak hanya sekedar komputer. Kalau kita komputer doang kan biasa gitu. Tapi kalau masih kodenya nginput pakai tangan udah nggak lagi. Dia udah pakai scan, scan, scan gitu ya. Di satu sisi scan sudah, terus habis itu dia nawarin juga ada teknologi RFID gitu. RFID itu kalau kalian misalnya ada di gerbang tol, kan ada gerbang tol sekarang harus nge-tap kartu, tapi ada jarang sih, tapi ada itu satu gerbang tol yang kita melaju aja mobil dia udah set ini apa ada alatnya di situ yang dia langsung saldonya terkurang lagi dan dia nggak harus berhenti. Saya langsung jalan, saya langsung dia otomatis mendeteksi gitu. Nah, itu semakin canggih memang teknologi. Tapi intinya dia memanfaatkan itu. Jadi mengurangi human error manusianya gitu kan ya. Apa namanya? Jadi lebih mudah. Nah, teknologi itu tadi sebenarnya kalau kita apa kalau kita pikirkan yang lama-lama akan mengurangi tenaga kerja manusia gitu ya. Jadi kalau kalian hanya cukup puas dengan oke aku pokoknya masuk kuliah, aku absen aja gitu. Nanti ujung-ujungnya kan pasti dilulusin gitu, dapat ijazah tapi kalian ternyata skillnya tidak beda jauh dengan orang-orang biasa aja gitu ya, kalian akan tergantikan. Tapi kalau kalian sama-sama lulusan Poltek misalnya, tapi kalian lebih rajin, menambah ilmu, tanya sana sini, meningkatkan skill, nggak akan sama dengan cuman lulusan sarjana terapan doang Poltek yang lain gitu, atau bahkan sekelas S1-nya gitu kan ya. Kalian tanya sana sini, belajar sana sini gitu, apa namanya memahami teknologi terbaru di bidang logistik gitu ya. Apa namanya pede juga gitu, nggak malu-malu, nggak takut-takut gitu ya, berani salah gitu. Saya paham konsepnya Pak, misalnya gitu WMS pas di interview. Saya paham konsepnya, cuman mungkin kan setiap perusahaan akan berbeda-beda karena dia custom. Saya mohon izin untuk mungkin dilatih terlebih dahulu, tapi karena saya sudah paham konsepnya, saya yakin saya cepat belajar. Sebagainya gitu. Pede aja gitu ya. Hari gini kan anak udah melek digital semua gitu. Kalau cuman belajar game aja bisa gitu lah. Ini sama aplikasi anggap aja game ya, menarik ada tombol-tombol yang harus dipencet gitu dan sebagainya. Nah itu. Uh, jadi kalau bisa nanti lulusan Poltek jangan ada yang pernah tahu familiar dengan WMS. Apa itu WMS? Aduh, gitu. Jangan jangan bilang dosennya siapa gitu ya. Aisyah ya. Aduh, malu saya gitu ya. Itu tadi ya. Jadi ada beberapa yang saya sebutkan tadi merek kan banyak gitu ya. Ada yang dijual untuk umum, ada gitu ya. Ada yang harus custom dengan IT-nya gitu, ada. Tapi kadang yang dijual untuk umum pun biasanya ada tempat untuk posisi nulis PT-mu di situ diganti apa namanya diganti manual bisa gitu biasanya. Ada merek-merekannya ini tadi. Kemudian ada yang harus apa namanya tektokan dengan IT-nya banyak. Apalagi yang terutama untuk yang selevel Unilever, Amazon dan sebagainya. Nggak cuma sekedar level lokal ya, pasti produknya apa namanya aplikasi ini udah aplikasi internasional gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada salah satu demo eh, lokal gitu ya. Jadi kalian kurang lebih itu kan tadi proses scan-scan-scannya gitu. Tapi di apa namanya di sistemnya sepertinya tampilan kayak apa nih? Agak sedikit biar kalian lihat gitu ya. Ini permintaan modul yang dikirim pada modul ini memenuhi permintaan ke kita dalam bentuk. Pada modul ini kita akan sebentar. Oke. Karena relate dengan modul kita, ya. order fulfillment. Pada modul ini kita akan memenuhi permintaan pengeluaran oleh user yang dikirimkan ke kita dalam bentuk list produk yang diminta berupa Excel file di mana ada item, ada quantity, ada date, picking number, customer, serta batch number. Nah, ini adalah permintaan yang biasanya dikirimkan ke kita 1 hari sebelumnya. Sehingga untuk sistem kita bisa
persiapkan terlebih dahulu. Kita upload picking listnya yang diminta, kita klik read untuk membaca file Excel tersebut, ya. Kemudian kita import ke dalam sistem kita, finish. Selanjutnya kita bisa cek di ketersediaan dari availability dari gudang kita terhadap permintaan tersebut, ya, dengan melakukan checking, ya. Kita klik tombol cek, kemudian sistem akan memproses dan membaca permintaan tersebut, dan tampil available yang modul picking. Modul ini untuk melanjutkan modul sebelumnya di mana kita akan mengambil barang-barang yang ada di gudang. Dengan adanya picking list ini, kita akan mudah untuk mengambil barang-barang yang ada di rak-rak kita. Di samping sudah sesuai dengan kebutuhan barang tersebut, proses pengambilan dibantu dengan sistem scanning, ya, sehingga pada proses picking ini barang yang diambil akan sesuai dengan picking list yang telah di-generate sebelumnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahan pengambilan barang. Modul packing. Modul packing ini memanggil DO atau packing list yang dikirimkan oleh user kepada kita. Kemudian kita memasukkan packing numbers-nya, sehingga ketika nanti akan dipanggil, packing numbers ini akan terdapat listed produk-produk yang termasuk dalam delivery order dari user kita. Selanjutnya kita scan setiap barang yang akan kita delivery, ya. Dalam hal ini proses ini juga terdapat banyak validasi sehingga barang-barang yang kirim tidak akan salah dan hanya dikirim barang sesuai dengan picking list atau delivery order yang dikirimkan oleh user kepada gudang. Ya, semuanya kita scanning di sini satu persatu, sehingga apabila ada yang sudah terpenuhi pun juga tampil, ya, jumlah sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut kepada picking yang tadi kita sudah generate, ya. Mana-mana yang sudah terpenuhi nanti akan tampil di sana, ya. Dan kita lanjutkan scanning untuk kebutuhan delivery order yang sudah dicetak dalam packing list tadi, ya. Kita scan semuanya sehingga semuanya terpack sesuai dengan picking yang sudah ditentukan pada packing list. Kita juga bisa Oke, kurang lebih seperti itu. Saya sendiri tidak familiar, gitu ya. Karena memang kebetulan apa namanya divisi saya bukan itu, gitu ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, di setiap perusahaan pasti akan berbeda. Tapi yang penting kalian paham konsepnya. Atau setidaknya, oh ya, saya sudah pernah melihat gitu ya. Banyak di YouTube, lihat aja gitu modul apa namanya modul-modul WMS demo lah milik logistik siapa gitu. Saya kurang lebih paham konsepnya gitu kan ya. Kok di sini tadi nggak kelihatan nyekennya? Ya ada beberapa di aplikasi komputer itu yang masih harus klik-klik pakai tangan. Tapi terus habis itu masukkan kode satu-satu barang ya itu tadi tidak harus ngetik lagi tapi dia nyeken nyeken di satu sisi yang oh manggil nama misalnya DO sekian masih ngeklik pakai tangan gini pakai tangan terus siapa nama orangnya ini
yang picking gitu, misalnya nama orangnya, barang yang di picking apa aja. Nah, itu baru scan pakai barcode, 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 barcode. Nah, ini kombinasi gitu ya. Tapi intinya udah tidak lagi semua nulis tangan ditulis pakai di kertas. Udah nggak lagi. Apalagi bayangkan warehouse sedemikian gede gitu ya. Nggak mampu udah kekuatan tangan itu ya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, posisinya udah di mana. Semua perlu digitalize. Jadi nanti kalau kalian masuk ke, kalau gini, kalau kalian ada di apa namanya bekerja atau kuliah di bagian accounting misalnya, ada kemungkinan kalian masih masuk ke perusahaan keluarga atau perusahaan kecil yang menggunakan ini tadi keuangan apa namanya pakai tangan gitu ya. Nah, kalau kalian nanti masuk ke dunia logistik, kayaknya minimal kalian semua sudah digitalize gitu ya. Walaupun kalian bagian amit-amit, saya nggak mau lulusan Poltek jadi kurir gitu ya. Kalian berpotensi lebih besar dari itu. Tapi bahkan kurir pun sekarang udah dipegangin HP untuk nyeken scratch bisa barcode gitu ya. Jadi kayaknya untuk dunia logistik dia nggak apa namanya jarang yang kondisinya yang ini tadi di bawah itu semua sudah digitalize ya. Jadi kalian pastikan tetap harus melek teknologi gitu ya. Banyak mencari tahu gitu ya. Dan PD yang jelas PD. Saya yakin kalian apa namanya tertarik untuk belajar karena ini hidup kalian gitu ya. Kalian sudah ada di jalur yang tepat gitu. Tinggal bagaimana kalian mengembangkan potensi kalian, attitude-nya juga tolong attitude-nya itu penting gitu ya. Jadi kerja kalian tidak hanya sekedar asal absen gitu ya, tapi buat kalian berarti di situ gitu ya. Tunjukkan kalau kalian worth it gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian pasti akan bisa bersaing dengan eh, lulusan-lulusan lainnya. Oke, itu saja dari saya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sharingnya ada yang bisa nantinya berguna untuk masa depan kalian di kehidupan kerja. Saya berharap semuanya nanti sukses kalian ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.